Saat Asuma kembali ke Sema Sihir Shibuya, semua orang mengira dia masih pecundang yang sama yang selalu dirundung. Lalu Tanuji Kiryo dan gengnya menyerbunya, dan Asuma pun tak tahan lagi. Dia menjatuhkan para preman itu dengan gerakan sederhana, dan saat Kiryo menembakkan meriam api neraka terlarang, seisi kelas berteriak. Tapi Asuma bahkan tidak bergeming sedikit pun. Dengan satu mantra, Particle Veil, dia menghancurkan serangan itu seolah-olah bukan apa-apa. Beberapa detik kemudian, Kiryo dan krunya tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Mereka tak punya kesempatan sama sekali. Asuma adalah Archmage legendaris yang terlahir kembali 3000 tahun kemudian dalam tubuh seorang siswa. Di kerajaan sihir Grangaya, seorang Archmage agung legendaris menjadi terkenal sebagai pahlawan yang memimpin umat manusia menuju kemenangan dalam perang brutal di dunia lain. Penguasaan sihirnya yang tak tertandingi dan kepemimpinannya menyelamatkan banyak nyawa dan memulihkan kedamaian di seluruh negeri, membuatnya dihormati, dikagumi dan berterima kasih selamanya, atau begitulah yang dia yakini. Selama perayaan besar yang diadakan untuk menghormatinya, sang raja tiba-tiba mengumumkan dekret yang mengejutkan. Pahlawan yang telah menyelamatkan dunia itu akan diasingkan. Meskipun sang raja mengakui pencapaiannya, dia mengklaim bahwa kekuatan Archmage yang luar biasa terlalu menakutkan untuk dibiarkan ada sekarang setelah kedamaian pulih. Lebih buruknya lagi, anggur yang diminumnya diam-diam dicampur dengan agen penyegel, dan 4 bawahan elemen pilihannya berbalik melawannya berdasarkan tuduhan palsu tentang pengkhianatan. Sesaat sebelum kematiannya, dia mengucapkan mantra reinkarnasi rahasia dan terbangun 3000 tahun kemudian di rumah sakit modern. Saat dia bangkit, dia menyadari bahwa dia telah terbangun di dalam tubuh seorang siswa SMA, Shiobana Asuma, dan ini mengejutkan karena orang itu memiliki nama yang sama dengannya. Alarm berbunyi dan staf medis bergegas mendekat. Dan yang mengejutkan mereka, Asuma berdiri seolah tidak terjadi apa-apa padanya. Mereka menganggap ini keajaiban karena dia seharusnya dalam keadaan vegetatif tanpa harapan. Dokter bergegas untuk menepuk pundaknya, tetapi Asuma sedang melamun. Dia menyadari bahwa mantra reinkarnasi pasti berhasil karena dia hidup dan sehat. Selain itu, mengejutkan bahwa dia bisa mengerti bahasa yang diucapkan oleh staf medis. Karena hal pertama yang ada di pikirannya adalah mencari tahu peradaban dunia, dia bertanya kepada staf di mana letak perpustakaan terbesar. Staf ragu-ragu untuk memberitahunya, dan dia menggunakan pengendalian pikiran pada salah satu perawat agar memberinya petunjuk arah. Asuma melihat sebuah tas di kejauhan, dan dia bertanya apakah itu miliknya. Perawat di bawah pengaruhnya mengatakan membuat dokter bingung mengapa wanita itu dengan sukarela memberitahukan semua yang ingin dia ketahui. Asuma kemudian mengambil tasnya dan meninggalkan rumah sakit tanpa menoleh ke belakang. Dia berada di stasiun saat dia melihat smartphone di tasnya, dan karena dia tidak mengenalnya, dia bertanya pada wanita di sebelahnya. Dia menyebutnya lempengan logam, dan gadis itu memberitahunya bahwa itu adalah smartphone. Asuma kemudian menggunakan kekuatan penilainya pada smartphone, dan analisisnya memberitahunya bahwa itu adalah perangkat sihir yang pada dasarnya dapat mengakses semua yang dia inginkan, termasuk perpustakaan yang dia cari. Tidak lama setelah itu, dia naik kereta. Dan setelah beberapa analisis, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak perlu mengunjungi perpustakaan karena dia bisa mendapatkan pengetahuan dasar tentang dunia berkat smartphone. Asuma juga telah mengetahui bahwa dengan perangkat sihir itu, siapapun dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh dan secara instan mencari atau mengumpulkan segala jenis informasi. Dia berhasil menyimpulkan bahwa 3000 tahun telah berlalu sejak dia meninggal dan teknologi sihir telah mengalami kemunduran. Itu telah digantikan oleh sains. Dan meskipun kelihatannya nyaman, Asuma pikir itu tidak istimewa karena itu hanyalah trik murahan. Dia bisa melihat bahwa dia sekarang berada di dunia damai yang dia pertaruhkan dan bahkan korbankan nyawanya untuk dilindungi. Tidak lama setelah ini dia tiba di rumah pemilik tubuh sebelumnya dan dia menyadari bahwa dia telah kehilangan seluruh keluarganya. Di atas meja ada sebuah buku harian dan saat dia mengambilnya untuk dibaca, dia menyadari bahwa orang itu ingin mati karena dirundung oleh teman-teman sekelasnya dan bahkan gurunya. Asuma menyadari betapa buruknya keadaan saat dia membuka smartphone dan melihat bahwa orang itu selalu menerima pesan sampah. Sebagian besar pesan ini berasal dari obrolan grup sema pelatihan sihir distrik Shibuya, tempat orang itu bersekolah. Keesokan harinya, Asuma muncul di sekolah, mengejutkan mereka yang mengenalnya. Mereka menghampirinya menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan ini mengejutkan Asuma yang bertanya pada mereka apakah dia tidak seharusnya berada di sekolah. Salah satu siswa kemudian mengungkapkan bahwa laporannya adalah dia mencoba bunuh diri karena tidak tahan dengan perundungan yang terus-menerus. Kemunculan Asuma yang santai menimbulkan pertanyaan di antara para siswa, dan dia masih mencoba memahami apa yang terjadi saat seorang pria berambut merah, Tanuji Kiryo, dan gengnya muncul. Saat dia melihat Kiryo, Asuma menyadari bahwa dia adalah keturunan salah satu bawahannya dari 3000 tahun yang lalu.
Kiryo menghampiri Asuma, memberitahunya bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak datang ke akademi. Kiryo mengolok-olok Asuma, bertanya apakah sihirnya hampir membunuhnya dan membuatnya kehilangan ingatan. Kiryo tertawa histeris pada Asuma, memanggilnya pecundang. Bawahan Kiryo menyarankan agar mereka mempermainkannya seperti yang biasa mereka lakukan. Lalu Asuma sadar bahwa Kiryolah yang memperlakukan Asuma yang lain seperti sampah. Ini membuat Asuma marah dan dia memutuskan untuk menguji seberapa banyak mana yang dimiliki tubuh ini. Dia mengaktifkan sihirnya dan meninju wajah Kiryu tanpa rasa takut. Para penonton terkejut melihat Asuma menyerang Kiryu. Bawahan Kiryu dengan marah menyerang Asuma, tetapi Asuma tidak khawatir karena mana di tubuhnya sangat cocok untuknya. Asuma dengan mudah menghindari para penyerang dan menjatuhkan mereka dengan keterampilan bertarung sederhana. Dia kemudian memutuskan untuk mencoba kekuatan mana, dan dia melepaskan gelombang sihir kuat yang membuat mereka terhempas ke tanah. Kiryo marah dengan rasa malu yang dideritanya dari Asuma dan dengan marah melepaskan meriam api neraka. Para siswa terkejut saat melihat ini karena itu adalah mantra kuat yang dilarang di lingkungan sekolah. Para siswa berteriak pada Asuma, menyuruhnya untuk menghindari serangan itu atau dia akan mati. Anehnya, Asuma tidak bergerak sedikit pun, dan dia mengaktifkan particle veil yang memusnahkan sihir. Mantra Asuma menghancurkan meriam api itu, dan Asuma lega karena mantra andalannya masih berfungsi. Kiryo terpana saat apinya menghilang sebelum mencapai Asuma. Bahkan para siswa yang menonton pun bingung karena ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Asuma memutuskan untuk serius, dan dia menerjang Kiryo, membuat pria itu ketakutan karena dia tidak menyangka sampah seperti Asuma akan memberikan perlawanan seperti itu. Kiryo menganggap dirinya dan bawahannya sebagai elit, dan Asuma seharusnya tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun dari mereka. Karena marah, Kiryo melepaskan sihir kuat yang menyelimuti tubuhnya dengan api. Asuma mengenali sihir dari era kuno dan menyadari bahwa dia telah membangkitkan potensinya karena dia marah. Dengan seluruh tubuhnya terbakar, dia mengejar Asuma, tetapi sebelum dia bergerak, Asuma menyambutnya di tengah jalan dengan sebuah pukulan ke perut. Ini mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhnya, dan Asuma mengakhirinya dengan sentilan menyakitkan di kepala yang membuatnya terbang. Saat semuanya tenang, Kiryo dan teman-temannya tergeletak di tanah, menggeliat kesakitan. Siswa-siswa lain tertegun dan ngeri pada saat yang bersamaan. Sementara itu, Asuma sedang menganalisis struktur tubuhnya, dan dia menyadari bahwa mana latennya luar biasa, tetapi tidak memiliki stamina untuk mengimbanginya. Kemudian, Asuma duduk di kelas bersama siswa lain, dan dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan apa yang terjadi di masa lalu terulang kembali. Selain itu, dia tidak berniat memaafkan keturunan orang-orang yang mengkhianatinya. Saat itu, dia melihat sebuah perangkat aneh di atas meja, dan dia bertanya pada gadis di sebelahnya apa itu. Gadis itu, Shinomiya Lily, mengungkapkan bahwa itu adalah perangkat yang memungkinkan seseorang mengaktifkan sihir modern dengan kecepatan tinggi, dan itu disebut Smart Rod. Asuma kemudian menyadari bahwa sihir modern pada dasarnya adalah perpaduan antara sains dan sihir. Pada dasarnya, mantra dari 3.000 tahun yang lalu sekarang disebut sihir kuno, dan mereka yang mempraktikkannya sudah punah. Karena kemajuan dalam sains, sihir modern menjadi standar. Dan sihir modern pada dasarnya dibangun di atas teori, yang terdengar aneh bagi Asuma, tetapi membuatnya menarik. Tiba-tiba, Asuma sadar bahwa dia sebenarnya bisa menciptakan sihir hibrida orisinalnya sendiri dengan menggabungkan sihir modern dengan sihir kuno, dan pemikiran ini membuatnya bersemangat. Setelah guru selesai dengan pelajarannya, Asuma bertanya pada Lily apakah kelas hari itu sudah selesai, tetapi dia memberitahunya bahwa ada tes bakat bulanan yang dijadwalkan hari itu. Karena itu, mereka semua menuju ke halaman sekolah. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di halaman sekolah dan mereka disambut oleh guru mereka, George Todu. Dia memberitahu mereka bahwa tes hari ini akan menjadi yang paling penting karena akan menentukan atribut mereka sebagai penyihir. Dia mendesak mereka untuk mengikuti tes dengan sangat serius. Karena Asuma masih harus banyak belajar, dia meminta Lily untuk menjelaskan warna atribut kepadanya. Lily mengungkapkan bahwa penyihir api berwarna merah, penyihir air berwarna biru, dan penyihir kegelapan berwarna hitam. Tampaknya, mana disalurkan melalui sirkuit mana tubuh untuk merapal mantra, tetapi sirkuit tersebut memiliki kapasitas terbatas, jadi kebanyakan orang tetap pada satu elemen. Inilah pilihan yang menentukan spesialisasi seseorang. Tidak lama kemudian, George memanggil Asuma ke panggung. Dengan wajah jijik, dia bertanya elemen apa yang akan dia pilih. Dengan wajah percaya diri, Asuma memberitahu George bahwa dia tidak tertarik memilih elemen apapun karena dia tidak masalah menjadi tanpa elemen. George mengira Asuma bercanda, tetapi Asuma menegaskan bahwa dia tidak berniat memilih hanya satu elemen. Hal ini membuat George marah karena dia yakin Asuma sedang mengejeknya. Siswa-siswa lain terkejut karena Asuma memilih menjadi Nate.
Mereka tidak percaya bahwa dia sengaja memilih elemen yang tidak menguntungkan. Ini pertama kalinya Asuma disebut Neat dan dia sadar bahwa begitulah mereka menyebut penyihir tanpa warna di era modern. Namun, dia tidak khawatir karena mereka semua salah paham. Mengambil jalur pertumbuhan yang bias. Pada dasarnya bodoh karena tetap tidak berwarna adalah satu-satunya cara untuk menggunakan mana sepenuhnya secara maksimal. George mulai mengeluh, menanyakan mengapa seseorang serendah Asuma bisa terdaftar di akademi. George mengancam akan memukuli Asuma seperti yang biasa dilakukannya. Asuma kemudian menyadari bahwa George adalah guru yang selalu mengganggu Asuma yang dulu. George mengatakan pada Asuma bahwa tidak ada potensi sama sekali bagi penyihir tak berwarna, tetapi Asuma tidak setuju, mengatakan Nets adalah yang terkuat. Karena George tidak mau mempercayainya, Asuma menyarankan agar mereka menguji teori itu dengan pertarungan pura-pura. Asuma siap menunjukkan pada George bahwa Nets adalah yang terkuat, tetapi ini membuat guru itu marah. Dia tidak percaya bahwa Asuma benar-benar menantangnya berkelahi, dan karena ini, dia memberitahu para siswa bahwa ada perubahan rencana. Dia memberitahu mereka bahwa tes bakat hari itu akan mencakup pertarungan pura-pura tanpa batasan. Lily panik ketika mendengar bahwa George tidak menambahkan batasan apapun pada duel itu, karena George adalah yang terkuat di seluruh fakultas. Sebelum pertarungan dimulai, George mengatakan pada Asuma untuk tidak menyalahkannya atas apapun yang terjadi selama pertarungan mereka. Asuma dengan santai mengatakan pada George bahwa seharusnya dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Pertandingan dimulai, dan George mengeluarkan 2 tongkat pintar, mengklaim bahwa dialah satu-satunya di akademi yang bisa menangani banyak elemen. Dia menggabungkan 2 serangan, bom penahan sihir modern dan tombak petir. Semua orang percaya Asuma akan tamat saat serangan itu bergerak langsung ke arahnya. Tetapi yang sangat mengejutkan mereka, dia dengan santai menahan serangan itu dengan mantra pelindung. George menyaksikan dengan ngeri karena apa yang terjadi tepat di depannya benar-benar mustahil. George melancarkan gelombang serangan lain ke Asuma, tetapi dia masih menahannya dengan mudah. Ini mengejutkan George dan bahkan para siswa yang menonton. George terus melancarkan semua serangan yang dia bisa, tetapi Asuma perlahan berjalan ke arahnya sambil menangkis semua serangannya. George mulai panik dan dia berteriak pada Asuma menyuruhnya untuk tidak mendekat. Asuma dengan percaya diri berjalan ke arahnya, dan dia menghancurkan tongkat pintarnya sebelum meletakkan tangannya di bahunya dan melepaskan serangan yang menyakitkan padanya. Asuma menyuruh George untuk mengakui semua yang telah dilakukannya kepada semua orang, atau dia akan mengubahnya menjadi debu. Menyadari bahwa Asuma tidak menggertak dengan ancamannya, George mulai mengaku. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu berpura-pura tidak tahu ketika Kiryu dan gengnya menindas Asuma. Bahkan ketika Asuma curhat padanya, dia tetap memukulinya. Para siswa merasa ngeri dan kecewa ketika mereka mendengar ini, dan mereka segera bergegas untuk memanggil kepala sekolah. George berlutut dan Asuma menatapnya sambil bertanya bagaimana perasaannya kalah dari penyihir tak berwarna. Karena pertarungan melawan George, Asuma menjadi sosok yang menakutkan di kelas karena dia sekarang terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Setelah kelas selesai, Asuma kembali menoleh ke Lily untuk berbicara dengannya yang mengejutkan gadis itu. Asuma berterima kasih pada Lily atas bantuannya sebelumnya, dan wajah Lily memerah karena sangat malu. Asuma memperburuk keadaan bagi Lily dengan mendekatinya dan bertanya apakah dia mau berkencan dengannya. Seluruh dunia Lily terguncang ketika dia mendengar ini. Dengan wajah yang benar-benar merah, dia tiba-tiba setuju untuk berkencan dengannya. Namun, kenyataan segera menyadarkannya ketika dia menyadari bahwa maksud Asuma adalah hal lain. Dia hanya ingin Lily menunjukkan lingkungan sekolah dan tempat-tempat penting yang perlu dia ketahui. Setelah menemaninya berkeliling, Asuma berterima kasih atas bantuannya, dan dia merasa sangat bodoh karena sudah berharap. Dia gagal menahan emosinya, dan dia mulai marah sampai Asuma bertanya apa masalahnya. Dia dengan cepat menjawab bahwa tidak ada yang salah. Dan untuk menutupi kesalahan emosionalnya, dia membawa Asuma ke gedung terbaik di sekolah, ruang analisis sihir. Lily memberitahunya bahwa siswa dapat menggunakan ruangan itu selama mereka mengajukan permohonan. Asuma lalu mengatakan pada Lily bahwa dia bisa mengakhiri turnya sekarang karena dia sudah mengerti semuanya dengan jelas. Dia berterima kasih atas bantuannya dan meyakinkannya bahwa suatu hari nanti dia akan membalas bantuannya. Lily terpesona oleh semua ini memaksanya untuk bertanya apakah pria itu benar-benar Asuma. Dia mengaku bahwa Asuma telah menjadi orang yang sama sekali berbeda sejak hari dimulai. Asuma mengakui bahwa dia mungkin tampak berbeda karena dia baru saja bangun sehari sebelumnya dan ingatannya sedikit campur aduk. Dia kemudian meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Tapi jauh di lubuk hati, Asuma terkesan bahwa Lily dapat menyadari ada sesuatu yang terasa aneh. Setelah ini selesai, Lily pergi dan Asuma tetap tinggal di ruang analisis. Asuma meletakkan tangannya di komputer dan memintanya untuk menganalisis sihir kuno dan modern.
Asuma yakin bahwa dengan komputer itu, dia bisa mengembangkan sihir hibrida baru yang orisinal. Asuma tersenyum karena dia tidak sabar untuk menggunakannya keesokan harinya. Tiba-tiba, seorang pria muncul di sampingnya, menanyakan apakah dia adalah Asuma. Dan ini mengejutkan Asuma karena dia bahkan tidak merasakan kehadiran pria itu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Izuya Katakura, dan dia adalah salah satu dari S4. Asuma bingung tentang apa arti S4, dan Izuya mengungkapkan bahwa itu berarti 4 yang terkuat. Pada dasarnya, mereka yang ada di grup itu dianggap yang terkuat di akademi, dan Izuya adalah salah satunya. Izuya memberitahu Asuma bahwa dia mendengar tentang bagaimana dia mengalahkan Kiryu, yang juga anggota grup itu. Yang mengejutkan Izuya adalah fakta bahwa dia adalah seorang penyihir tak berwarna. Namun, Izuya mengaku bahwa dia tidak marah karena Asuma menghajar Kiryu karena dia bukan penggemar dari hal-hal yang dilakukannya. Karena itu, Izuya mengatakan pada Asuma bahwa dia ingin mereka berteman. Dia mengulurkan tangannya ke Asuma dengan senyum lebar di wajahnya, dan Asuma mengambil waktu sejenak sebelum menjabat tangannya dan menerima kesepakatan itu. Dalam proses berjabat tangan, Asuma menyadari bahwa Izuya telah merapalkan semacam mantra lemah padanya, dan dia menganggap itu adalah mantra pelacak. Bukannya marah karena ini, dia malah terkesan karena Izuya mampu merapal sihir modern secara alami tanpa menggunakan tongkat pintar. Selain itu, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Izuya adalah keturunan dari rekan lamanya, penyihir angin. Setelah mereka selesai berjabat tangan, Izuya berbalik untuk pergi, dan Asuma tersenyum cerah karena pada dasarnya dia menerima tantangan Izuya. Keesokan harinya, Asuma pergi ke ruang fakultas untuk membuat reservasi ruang analisis, dan dia diberi waktu 1 jam, yaitu dari jam 3 sore hingga 4 sore. Selama kuliah hari itu, Asuma gagal berkonsentrasi karena dia tidak sabar untuk mengunjungi ruang analisis sihir. Setelah sekolah, dia langsung menuju ke ruangan itu. Asuma fokus pada sihir kuno, panel agung, yang merupakan bentuk sihir kuno yang dia gunakan di masa lalu. Ini adalah prosedur di mana-mana diambil dari atmosfer, dan kemudian dipadatkan dalam bingkai mana di dalam tubuh. Setelah sihir yang ingin diaktifkan oleh penyihir telah ditentukan, mana ditransfer dari bingkai mana ke bingkai eksekusi, dan lingkaran sihir akhirnya memformat proses yang tidak stabil menjadi pola yang tetap. Pada dasarnya, presisi dan keindahan lingkaran sihir sebanding dengan keterampilan sang penyihir. Mana mengalir melalui lingkaran sihir yang dirancang oleh perapal, dan ketika dilepaskan dari sana, sihir itu aktif. Sihir kuno, di sisi lain, hanya bisa digunakan oleh mereka yang terpilih. Ini pada dasarnya karena mana tidak dapat dimurnikan di dalam tubuh tanpa bakat sihir. Namun, segalanya tampak berbeda di era modern, karena bingkai mana internal dan bingkai eksekusi telah digantikan oleh organ yang disebut sirkuit mana, berkat penemuan tongkat pintar. Tongkat pintar secara otomatis menyuntikkan mana ke sirkuit mana tubuh dan secara artifisial menghasilkan lingkaran sihir untuk mengaktifkan mantra. Sederhananya, mereka mampu menciptakan proses yang lebih umum sehingga memungkinkan untuk mengaktifkan sihir tanpa perbedaan pribadi bawaan. Namun, karena manualisasi prosedur, kekuatan sihir telah menurun jika dibandingkan dengan sihir kuno. Dan seperti yang diduga, tanpa tongkat pintar, tidak ada cara untuk menggunakan sihir. Dengan semua ini, Asuma menyadari bahwa menciptakan sihir hibrida yang mencampurkan teknologi kuno dan modern adalah tujuan utamanya. Namun, untuk melakukan ini, dia tahu bahwa dia harus menguasai sihir modern ke tingkat tertinggi sehingga dia bisa menaklukkan semua atribut. Dia berencana menggunakan komputer kuantum untuk menjalankan perhitungan teori dasar sihir hibrida hipotetisnya. Asuma memasukkan datanya, dan setelah selesai, dia memutuskan untuk mengambil minum dan menunggu sampai hasil perhitungannya keluar. Tiba-tiba, dia terlempar ke dalam ruang magis di mana dia mendapati dirinya jatuh. Dia dengan cepat menyadari bahwa dia saat ini sedang diserang oleh seseorang yang menggunakan sihir modern, tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa melihat orang itu. Saat itu juga, dia sadar bahwa hanya ada satu orang yang lolos dari radarnya, dan itu adalah Izuya. Asuma tidak percaya bahwa pria itu sudah bergerak ketika dia menyarankan agar mereka menjadi teman. Karena Izuya tidak keberatan menyerangnya, Asuma berencana untuk mengajarinya apa artinya menjadi seniornya. Karena tidak mungkin Izuya bisa menteleportasinya ke langit, Asuma menyadari bahwa itu adalah mantra pengubah persepsi untuk membuatnya merasakan hal itu. Ini adalah jenis sihir yang sama yang digunakan Izuya di masa lalu, dan Asuma terkejut karena dia tidak berubah. Meskipun begitu, Asuma penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi jika dia terus jatuh bebas. Saat itu juga, sekelompok makhluk sihir buatan muncul entah dari mana. Asuma terpaksa merapalkan mantra pelindung, dan dia menyadari bahwa dia akan terus bertahan jika tidak bisa menentukan di mana Izuya bersembunyi. Asuma merencanakan gerakannya dan memutuskan untuk menggunakan sihir perlambatan untuk menghentikan jatuhnya. Tetapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia jatuh ke dalam ranjau sihir.
Saat inilah dia menyadari bahwa Izuya telah menempatkan tindakan balasan di ruang magis yang akan selalu bereaksi terhadap mantra yang dia aktifkan. Asuma dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa dia perlu menghancurkan ranjau-ranjau itu sebelum meledak yang akan menyebabkan ledakan berantai. Asuma percaya dia memiliki segalanya di bawah kendali sampai tiba-tiba dia mendapati dirinya melayang di ruang hampa tanpa atmosfer, membuatnya sulit bernapas. Dia masih menghadapi ini ketika serangkaian ledakan mengguncang ruangan dan saat inilah Asuma akhirnya memutuskan bahwa dia sudah muak. Asuma segera menyadari bahwa dia berisiko mati lemas dan tewas jika tidak segera bergerak. Parahnya lagi, ruang magis itu dibangun dengan rumit layaknya sebuah karya seni. Karena dia tahu cara Izuya beroperasi, dia cukup yakin bahwa Izuya sedang bersembunyi di suatu tempat dan mengawasinya untuk menyaksikan kematiannya. Ini berarti seluruh ruang tidak otonom, jadi Izuya pasti ada di dekat sini dan mengintip melalui lubang. Asuma menyimpulkan bahwa jalan keluarnya adalah menemukan lubang intip itu, dan dia menyerahkan diri ke mode fokus 100%. Izuya melihat ini dan percaya bahwa Asuma akhirnya menyerah, tetapi pada saat yang sama, dia tidak siap untuk mundur. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang ruangan, dan ini berkat Asuma yang menyalurkan semua mana terkonsentrasinya ke dalam bingkai eksekusinya dan melepaskannya sekaligus. Izuya terkejut saat melihat ini, tetapi Asuma tidak menahan diri saat dia terus memperluas lingkaran sihirnya yang besar. Dia berencana untuk mengungkap anomali di dalam ruang dan menunjukkan titik pengamatan Izuya dengan melakukan ini. Setelah beberapa saat melakukan ini, dia akhirnya menemukan Izuya, dan dia tidak membuang waktu untuk mengeksploitasi ruang itu. Dia menghancurkan sihir Izuya, dan dia menemukan dirinya di ruang sihir lagi. Dengan ini, dia memastikan bahwa Izuya menggunakan sihir pengubah pengenalan. Asuma kemudian meninggalkan ruangan untuk menemukan Izuya di tempat dia duduk. Asuma menghampirinya, menanyakan mengapa dia ingin menyakitinya padahal sebelumnya dia bilang ingin mereka akur. Izuya melompat kegirangan, memberitahu Asuma bahwa dia adalah semua yang dia bayangkan. Izuya berbicara tentang betapa mudahnya bagi Asuma untuk menembus sihir ilusi dan merapal sihir levitasi tanpa mantra. Izuya memberitahu Asuma bahwa dia adalah orang yang luar biasa karena bisa melakukan ini. Izuya terus menari-nari sambil membandingkan teknik Asuma dengan seni terbaik di dunia. Dia memberitahu Asuma bahwa dia luar biasa dan dia ingin memahami sirkuit sihirnya. Tiba-tiba, wajah Izuya berubah saat dia memberitahu Asuma bahwa yang paling dia sukai adalah melihat sesuatu yang indah dihancurkan. Sebelum Asuma sempat bereaksi, dia menyadari bahwa Izuya telah selangkah lebih maju darinya lagi dan dia telah jatuh ke dalam mantra lain miliknya. Izuya kemudian mengaktifkan mantra sihirnya, Meteor Fall, dan sekumpulan bahan bangunan dari bawah melayang ke udara untuk mulai berjatuhan ke arah Asuma dalam upaya untuk menusuknya. Meskipun sejumlah material tajam mengarah padanya, Asuma tetap tenang. Tepat sebelum paku-paku itu menimpanya, dia berhasil menciptakan penghalang untuk memblokirnya. Namun, Izuya mengejeknya, mengatakan bahwa dia ingin melihat berapa lama dia akan bertahan. Izuya terus melemparkan beberapa material ke Asuma, memaksanya untuk terus menghindar, dan tanpa ragu, dia menyadari bahwa Izuya mencoba menyudutkannya. Tanpa Asuma sadari, dia mendapati dirinya berada di tengah-tengah bahan bangunan yang bertujuan untuk menghabisinya. Asuma terus bertahan, tetapi Izuya mengejeknya, mengatakan bahwa dia sudah mencapai batasnya. Izuya kemudian melangkah lebih jauh dengan menarik sebuah pesawat terbang ke arah lokasi Asuma. Izuya melayang di udara sambil memberitahu Asuma bahwa dia ada di dunianya. Izuya memberitahu Asuma bahwa dia penasaran bagaimana dia akan memblokir serangan terbarunya. Asuma mengangkat tangannya ke udara, tetapi pada saat yang sama, dia memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya. Sementara itu, Izuya berencana menusuknya dengan jarum. Tapi saat dia melemparkan jarum ke Asuma, dia membatalkan mantra yang melindungi pesawat itu. Ini mengejutkan Izuya, dan dia melihat pesawat itu jatuh. Namun, itu ternyata hanyalah ilusi dan serangan utamanya adalah jarum itu. Asuma bisa melihat menembus ini, dan dia menangkap jarum itu dengan cukup mudah. Asuma mengejeknya, memberitahunya bahwa dia sudah melihat semua rencananya. Asuma menjelaskan bahwa mantra yang memanipulasi angin untuk menjatuhkan puing-puing hanyalah tipuan. Izuya telah menjatuhkan benda-benda nyata seperti tiang dan lempengan logam, tetapi kemudian dia mengikutinya dengan pesawat ilusi untuk menarik perhatiannya. Saat Asuma teralihkan perhatiannya, dia kemudian meluncurkan jarum sihir yang diresapi dengan mantra pengganggu kesadaran yang merupakan gerakan asli Izuya. Asuma tersenyum karena bahkan apa yang disebut Izuya sebagai jatuhnya meteor hanyalah gertakan. Asuma memuji kerja keras Izuya, tetapi memberitahunya bahwa semua yang dia coba lakukan tidak ada gunanya melawannya. Izuya membantah kemungkinan ini, mengatakan tidak mungkin Asuma bisa melihat menembus sihirnya karena tidak ada penyihir hidup yang menyadarinya saat dia mengaktifkan sihirnya.
Izuya mengatakan ini hanya mungkin jika orang itu adalah Archmage legendaris dari 3000 tahun yang lalu. Saat itu juga Asuma memberitahunya bahwa karena sihirnya luar biasa, dia akan mengakhiri pertempuran dengan halus. Dia melesat ke arah Izuya dengan kecepatan yang tidak bisa dia tanggapi, dan dia memberitahunya bahwa dia menggunakan terlalu banyak sihir di depannya yang memberinya kesempatan untuk menganalisisnya. Asuma meletakkan tangannya di dada Izuya dan melepaskan lingkaran sihir yang mengirimkan getaran rasa sakit ke seluruh tubuhnya. Efek sihirnya bekerja, dan Izuya berteriak kesakitan sebelum pingsan. Asuma berdiri tegak di atasnya dengan senyum di wajahnya karena dia memenangkan pertempuran. Saat Izuya pingsan, dia mendapati dirinya bermimpi tentang leluhurnya dari 3000 tahun yang lalu. Dia cukup dekat dengan Asuma saat itu, dan dia menganggap Asuma sebagai sebuah karya seni. Meskipun dia dekat dengan Asuma, Izuya tidak dekat dengan anggota tim lainnya karena dia selalu menghindari mereka. Kiryu percaya bahwa Izuya pemalu, tetapi rekan setim mereka yang lain mengatakan Izuya mungkin memang tidak menyukainya. Rupanya, Izuya tidak akur dengan yang lain karena mereka tidak menghargai seni, dan Izuya bukanlah orang yang mau berurusan dengan orang seperti mereka. Tepat ketika keadaan menjadi sangat baik antara dia dan Asuma, dia tiba-tiba diberitahu oleh salah satu rekan satu timnya bahwa Raja telah mengeluarkan dekrit kerajaan tentang fakta bahwa Asuma adalah seorang pengkhianat. Izuya tidak mau mempercayai ini karena menurutnya tidak ada kemungkinan Asuma mengkhianati mereka. Rekan setimnya memberitahunya bahwa ini benar karena Raja memiliki kekuatan pandangan ke depan, dan itu tidak pernah salah. Ini menghancurkan hati Izuya karena dia menganggap Asuma sebagai sebuah karya seni, dan dia bertanya-tanya mengapa dia akan mempertaruhkan segalanya untuk mengkhianati kerajaan. Izuya mempertanyakan ini ketika dia bangun di Ux. Karena Izuya tidak mengalami kejadian itu secara langsung, dia percaya bahwa apa yang baru saja dia saksikan adalah mimpi buruk. Izuya sedang mencoba menenangkan diri ketika Asuma muncul, menawarinya air untuk diminum. Dia memberitahunya bahwa itu adalah minuman elektrolit dengan gula di dalamnya. Asuma menyarankan agar Izuya rehidrasi secepat mungkin karena dia kehilangan banyak cairan karena berkeringat. Izuya terkejut dan dia bertanya pada Asuma mengapa dia menolongnya. Asuma menyebutkan bahwa Izuya menerima mantranya secara langsung dan tidak mungkin dia akan keluar tanpa cedera. Meskipun begitu, dia memberitahunya bahwa sirkuit sihirnya masih stabil dan sepertinya tidak menyebabkan kerusakan permanen. Saat itu Izuya melihat handuk di tangan Asuma, dan saat itulah dia sadar bahwa Asuma telah merawatnya saat dia pingsan. Dengan senyum cerah di wajahnya, Asuma memberitahu Izuya bahwa dia melakukannya karena tidak ingin kehilangan penyihir berbakat. Dengan suara lirih, Izuya berterima kasih pada Asuma atas bantuannya, dan dia memberitahunya bahwa tidak semua orang di S4 seperti Kiryu. Izuya mengakui bahwa kekuatan sihir Kiryu luar biasa, tetapi pada saat yang sama, dia tidak setuju dengan gagasannya. Izuya kemudian mengungkapkan bahwa dia ingin melihat seberapa kuat Asuma sehingga bisa mengalahkan Kiryu. Izuya kemudian menundukkan kepalanya kepada Asuma untuk meminta maaf atas nama Kiryu karena semua yang telah dia lakukan padanya. Asuma tersenyum, dan dia memberitahu Izuya bahwa dia sepertinya bukan orang jahat. Dia kemudian memberitahu Izuya bahwa dia akan melupakan saja bahwa dia telah menyergapnya. Namun, sebagai gantinya, dia ingin mereka membuat kesepakatan. Izuya bertanya apa kesepakatannya, dan Asuma memberitahu Izuya bahwa dia ingin dia keluar dari S4 dan bergabung dengannya untuk membuat faksi baru di akademi. Asuma siap mengambil risiko ini untuk merekrutnya karena dia tidak memiliki ingatan dari 3000 tahun yang lalu. Asuma sudah menyadari bahwa dia akan membutuhkan sekutu jika ingin mencapai apapun di era saat ini. Asuma memberitahu Izuya bahwa dia mengandalkannya untuk berjalan bersamanya menuju masa depan yang dia tuju. Izuya benar-benar terpesona dan merasa terhormat dengan tawaran itu. Dia tidak membuang waktu untuk turun dari tempat tidur, dan dia berlutut di depan Asuma, mengatakan kepadanya bahwa dia siap untuk mengikuti pimpinannya. Asuma terkejut dengan tindakan Izuya karena dia jelas ingat Izuya dari 3000 tahun yang lalu melakukan hal yang sama. Saat itu juga, Asuma memberitahu perawat bahwa dia bisa melihatnya mengintip dari balik pintu. Wanita itu dengan cepat keluar sambil berkata dia tidak bermaksud begitu. Karena urusannya dengan Izuya sudah selesai, Asuma bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, dia memberikan perawat sebuah bagan yang menganalisis sirkuit sihir Izuya. Asuma memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan ini sebagai referensi, dan saat dia menatap bagan itu, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia tidak percaya betapa detailnya bagan itu. Dia berteriak pada Asuma untuk berhenti, dan dia bertanya apakah dia bersedia bergabung dengan lembaga penelitiannya sebagai siswa istimewa. Asuma berbalik, tersenyum padanya, dan menolak tawaran itu, mengatakan padanya bahwa dia sudah menyukai akademi.
Setelah pergi, Asuma menuju ke ruang analisis sihir karena dia sedikit teralihkan dan dia perlu melanjutkan penelitiannya. Setelah komputer selesai menganalisis semua yang dia sarankan, komputer sampai pada kesimpulan bahwa teorinya direkomendasikan untuk dipresentasikan di konferensi akademik sebagai sistem sihir baru. Asuma senang firasatnya benar, dan dia menghela napas lega karena ini meletakkan dasar untuk sihir hibrida yang memadukan metode kuno dan modern. Asuma berpikir bahwa hal berikutnya yang akan dia lakukan adalah menyesuaikan setiap formula sihir agar sesuai dengan penggunaan tertentu. Setelah ini, dia akan mengadaptasinya ke sirkuit sihir dan dia juga perlu memverifikasi kompatibilitasnya dengan elemen. Karena banyak yang harus dilakukan, Asuma menyadari bahwa ruang analisis sihir mungkin akan menjadi rumah keduanya. Asuma berencana untuk melampau semua sihir kuno yang telah dia pelajari dan kemudian menciptakan sihir revolusioner. Keesokan harinya di kelas, guru memutuskan untuk memanggil Asuma karena ada kecurigaan bahwa dia curang sejak nilainya tiba-tiba naik. Guru menyuruhnya maju ke depan untuk menyelesaikan soal yang ada di papan tulis. Sang guru memanipulasi Asuma untuk maju, dan Asuma dengan percaya diri berjalan untuk membuktikan bahwa mereka salah tentang niat yang bukan sampah. Asuma mengambil kapur, dia mulai menyelesaikan persamaan hingga ke detail terkecil, mengejutkan guru dan bahkan para murid. Asuma bahkan menjelaskan bagaimana persamaan itu terbentuk dan untuk apa kegunaannya. Tampaknya, itu adalah persamaan yang sama yang mengarah pada penemuan tongkat pintar. Dan ketika sang guru mendengar ini, dia benar-benar terkejut. Dia tidak punya pilihan selain memberitahu Asuma bahwa dia benar, dan menyuruhnya kembali ke tempat duduknya. Sang guru tertegun karena Asuma baru saja menyelesaikan masalah yang seharusnya untuk mahasiswa. Saat dia kembali ke tempat duduknya, Lily tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pria keren dan santai itu. Selama makan siang, sebagian besar kelas mendatangi Lily, memohon padanya untuk berbicara dengan Asuma agar dia bisa berteman dengan mereka. Menyadari bahwa mereka tidak akan membiarkannya tenang, kecuali dia melakukannya, Lily akhirnya setuju untuk berbicara dengan Asuma. Lily kemudian bertanya pada Asuma apakah dia ada waktu luang sepulang sekolah agar mereka bisa pergi ke kafe di Ebisu bersama teman sekelas lainnya. Awalnya Asuma menolak tawaran itu, tetapi saat dia menyadari bahwa Lily akan dipermalukan, dia berubah pikiran. Seluruh kelas bersorak gembira ketika dia mengatakan ini, dan mereka mengakui bahwa ini adalah hari terbaik dalam hidup mereka. Sementara itu, ada seorang gadis aneh yang mengawasi Asuma, dan dia berniat untuk menghancurkan wajah tampan Asuma. Beberapa saat kemudian, Asuma dan teman-teman sekelasnya tiba di kafe, tetapi Asuma bahkan tidak bisa beristirahat sejenak karena para siswa tertarik pada semua hal yang menyangkut dirinya. Lily segera lelah dengan pertanyaan mereka yang tak henti-hentinya, dan dia berteriak pada mereka, menyuruh mereka bertanya satu persatu. Asuma kemudian mulai menjawab semua pertanyaan mereka, seperti apa makanan favoritnya dan keuntungan menjadi seorang NEET. Bahkan ketika dia akan melewatkan sebuah pertanyaan, siswa itu dengan cepat mengingatkannya. Asuma mengungkapkan bahwa orang yang paling dekat dengannya adalah Lily. Dan saat dia mengatakan ini, dia membuat Lily hampir pingsan, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang agar tidak berakhir seperti sebelumnya. Namun, dia melampiaskan emosinya pada cangkir yang dipegangnya, meremasnya begitu keras hingga dia menumpahkan semua isi cangkir itu. Asuma masih menemukan cara untuk membuatnya salah tingkah dengan menghiburnya karena minuman yang tumpah. Lily kemudian memberitahu Asuma bahwa para siswa penasaran tentangnya karena tidak ada dari mereka yang mengambil kelas elit. Tampaknya, kepanjangan NEET bagi mereka bukanlah pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan. Namun, mereka semua yakin bahwa ini bukanlah situasi dalam kasus Asuma. Faktanya, mereka percaya itu lebih seperti rapi, terampil, pintar, dan luar biasa. Asuma tersenyum ketika mendengar ini, dan dia memberitahu para siswa bahwa mereka mungkin benar. Lily tidak percaya bahwa Asuma ternyata santai dengan semua yang mereka katakan sejauh ini. Saat mereka meninggalkan kafe, mereka memastikan untuk bertukar informasi kontak dengan Asuma, dan ini memberikan babak kegembiraan lain bagi mereka. Sementara itu, ada seseorang yang memata-matai Asuma dan mengirimkan lokasi langsungnya ke bos mereka. Asuma segera menyadari kehadiran orang ini, dan dia menyuruh Lily untuk berhati-hati. Tiba-tiba, sekelompok siswa elit muncul di depan mereka. Asuma menuntut untuk tahu mengapa mereka ada di sana, tetapi mereka tetap diam sampai sebuah mobil berhenti di depan mereka. Para siswa kemudian membuat jalan bagi siapapun yang ada di dalam mobil. Ketika pintu mobil terbuka, teman sekelas Asuma panik karena orang yang keluar dari mobil adalah salah satu dari S4. Pria itu berjalan ke arah Asuma dan memperkenalkan dirinya sebagai Fukata Shion, ketua persatuan klub akademi. Tanpa ragu, Asuma bisa melihat bahwa Shion adalah Shion yang sama dari 3.000 tahun yang lalu. Shion kemudian memberitahu Asuma bahwa dia mendengar tentang bagaimana dia membantu Izuya. Dan karena kelompok itu tidak bisa terus berutang budi, dia memutuskan untuk menantang Asuma dalam duel sihir.
Lily terkejut ketika mendengar ini, dan Asuma berbalik untuk bertanya padanya apakah dia tahu apa itu duel sihir. Lily ngeri ketika menyadari bahwa Asuma tidak tahu apa-apa, dan dia berbisik di telinganya memberitahukan apa itu duel sihir. Ketika Asuma terlalu lama memberikan jawaban, Shion melepaskan aura pertempurannya yang menakutkan untuk mengintimidasi Asuma. Asuma menganalisis aura itu dan menyadari bahwa itu adalah semangat juang yang ditujukan padanya dan teman sekelasnya yang lain. Asuma menyadari bahwa Shion bersedia menyandera selama dia bisa membuatnya menerima duel itu. Karena ini juga memberikan hiburan bagi Asuma, dia memutuskan untuk menerima duel itu. Saat dia menyetujui duel itu, Shion menyarungkan pedangnya, dan dia memberitahu Asuma bahwa duel akan berlangsung keesokan paginya di arena pusat akademi. Asuma tersenyum karena dia tidak khawatir sedikit pun, dan dia siap menunjukkan pada Shion mengapa dia jauh lebih baik darinya. Kemudian, Asuma menemukan dirinya dalam mimpi sadar, dan dari dalam mimpi itu, dia bisa menyelami alam bawah sadar dan pikiran tersembunyinya. Asuma menganggap ini kesempatan besar untuk menggali informasi tentang pemilik asli tubuhnya. Dia ingat bahwa ketika dia bereinkarnasi, ada sejumlah kecil mana yang tidak terpakai yang tersisa di dalam sirkuit sihir tubuhnya. Karena dia belum menyentuhnya, dia percaya bahwa dia bisa membaca pikiran pemilik asli jika dia melihatnya. Dia juga percaya bahwa akan ada sisa-sisa Asuma masa lalu di dalam pikirannya. Untuk melakukan ini, dia menyadari bahwa dia perlu menggunakan sihir untuk mengekstrak rohnya, tetapi dia ingat bahwa tidak ada sihir kuno untuk ini. Sebagai seorang jenius, dia memutuskan untuk membuatnya sendiri. Dia langsung menyukai ide itu, dan dia mulai menyusun semua yang seharusnya membuatnya berhasil, dan dia melakukannya. Dia tersenyum karena dia benar-benar menciptakan sihir baru di dalam ruang mental. Asuma yakin bahwa dia akan menjadi satu-satunya yang akan melakukan ini dalam sejarah. Seperti yang diharapkan, Asuma berhasil melakukannya dan menarik keluar pikiran tubuh itu. Asuma muda panik ketika dia melihat salinan persis dirinya berdiri di depannya, dan dia menuntut untuk tahu di mana dia berada, namun kepalanya mulai berdenyut dan dia jatuh berlutut kesakitan. Asuma menyadari bahwa sinkronisasi memori antara Asuma muda dan tubuhnya telah dimulai. Semua ingatan mulai membanjir dan Asuma menyadari bahwa dia mencoba bunuh diri di kamarnya, itulah sebabnya dia akhirnya kehilangan kesadaran. Setelah ini, dia berakhir di rumah sakit dan jatuh koma yang seharusnya tidak bisa membuatnya bangun. Dia bertanya pada Asuma apakah semua yang baru saja dilihatnya benar, dan Asuma menjawab ya. Dia memberitahunya bahwa dia saat ini meminjam tubuhnya, dan dia meminta maaf untuk itu. Namun, pemuda itu tidak keberatan karena dia akan tetap koma jika bukan karenanya. Asuma muda kemudian bertanya pada Asuma mengapa seseorang dari 3.000 tahun yang lalu bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Asuma meluangkan waktu untuk menjelaskan, dan ketika dia melakukannya, Asuma muda hampir kehilangan akal sehatnya. Asuma juga menambahkan cerita tentang bagaimana Kiryo dan sang guru merundungnya. Namun, Asuma sudah mengalahkan mereka dan juga telah mengalahkan lawan kuat lainnya. Asuma mengungkapkan bahwa dia melakukan semua ini untuk melindungi tubuh mereka. Asuma muda panik ketika menyadari bahwa dia bisa saja menjadi selebriti kecil di sekolah. Namun, dia tidak berpikir ini menjadi masalah baginya lagi karena dia sudah mati. Asuma muda kemudian mengungkapkan bahwa dia akhirnya ingat bagaimana semuanya terjadi. Ketika dia koma, hujan meteor lewat di dekatnya, dan meteor-meteor itu tersedot ke dalam lubang hitam besar. Namun, di dalam lubang hitam itu ada setitik cahaya yang menarik perhatiannya. Dia menceritakan bahwa cahaya itu berkelip seolah-olah sedang berjuang, dan dia memutuskan untuk menggantikan posisi cahaya itu. Asuma muda menyelam masuk, dan dia terus jatuh. Dia menyadari bahwa dia adalah seseorang yang ingin mati tetapi hidup, sedangkan Asuma tua adalah seseorang yang ingin hidup tetapi akhirnya mati. Asuma muda tersenyum, mengatakan itu mungkin terjadi sebagaimana mestinya. Namun, Asuma tua tidak setuju, mengatakan mereka adalah dua jiwa yang berbagi tubuh, dan tidak ada dari mereka yang bisa ada sebagai Asuma sendirian. Dengan percaya diri, Asuma memberitahu Asuma muda bahwa mereka saat ini berada dalam cerita mereka, dan dia berjanji untuk mewujudkan mimpinya. Asuma muda tersenyum, dan air mata menetes dari matanya ketika mendengar ini. Dia dan Asuma tua berjabat tangan, dan dia berterima kasih atas bantuannya. Asuma muda memberitahu Asuma tua bahwa dia puas dengan kenyataan bahwa dia mencoba membantunya memenuhi keinginannya. Asuma muda kemudian bertanya pada Asuma tua apakah ada yang bisa dia lakukan untuk membantu, dan Asuma tua menceritakan pengalamannya di kafe kepada Asuma muda. Dia memberitahu Asuma muda bahwa Lily meneriakkan semacam mantra aneh seperti kalian semua, berubah menjadi mocha putih. Ini membuat Asuma tua bingung, dan dia bertanya pada Asuma muda apakah dia bisa menerjemahkannya untuknya. Asuma muda tertawa ketika mendengar ini, dan dia memberitahu Asuma tua bahwa dia tidak keberatan membantu.
Tapi saat itu tubuhnya mulai memudar, memberitahu mereka bahwa waktu mereka sudah habis. Asuma muda kemudian berterima kasih pada Asuma tua karena telah membawanya kembali. Sebelum menghilang, dia memberitahu Asuma tua bahwa dia akan terus mengintip cerita mereka. Ketika Asuma bangun, dia tahu bahwa Asuma muda hanyalah sisa pikiran, tetapi pada saat yang sama, dia ingin memenuhi semua keinginannya. Sementara itu, di kediaman Shion, dia terlihat duduk di depan kristal raksasa yang dikenal sebagai Wurtzite Nitride Orichalcum yang hanya ditambang di pegunungan milik keluarga Fukata selama beberapa generasi. Ini pada dasarnya adalah logam terkeras di planet ini. Dan setelah Shion selesai bermeditasi, dia mengiris logam itu menjadi serpihan dengan pedangnya. Saat itu, gadis aneh yang menguntit Asuma sebelumnya muncul di tempat latihan Shion. Ternyata dia juga salah satu dari S4 dan dia adalah Mizuhara Miyune. Muni terkesan dengan betapa efektifnya pedang Shion karena mampu memotong material itu seolah-olah bukan apa-apa. Shion kemudian memberitahu Muni bahwa dia sudah menonton video yang dikirimkannya dan dia terkejut bahwa Izuya dan Kiryu kalah dengan cara seperti itu. Shion menyebutkan bahwa dia mungkin berada di S4 hanya untuk formalitas, tetapi pada saat yang sama dia sangat menghormati Izuya dan Kiryu. Dia menganggap mereka sebagai perwujudan dari gengsi akademi. Karena itu, dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang mengancam gengsi akademi. Muni setuju dengannya, mengatakan bahwa jika dia meremehkan Asuma karena dia orang aneh, dia hanya akan menyesalinya seperti Azuya dan Kiryu. Shion kemudian menghunus pedangnya, dan dia bersumpah demi bulan di langit bahwa dia akan mengalahkan Asuma. Dia bilang dia tidak peduli jika terjadi sesuatu pada Asuma karena otoritas akademi jauh lebih besar daripada nyawa manusia. Mune senang mendengarnya, dan dia mendesak Shion untuk menghancurkan wajah cantik Asuma. Mune lalu bertanya apakah dia berniat mengeluarkan senjata rahasianya selama pertarungan, tapi Shion bilang tidak karena yakin pertarungan itu tidak sepadan untuk melakukannya. Dia percaya bahwa kemampuannya sudah cukup untuk pertempuran itu, dan begitu saja, hari duel pun tiba, dan Asuma bersemangat tentang semuanya. Berbicara tentang duel sihir, itu adalah pertarungan resmi antar siswa yang didasarkan pada penggunaan sihir. Rupanya, para siswa di institusi ini diberi peringkat berdasarkan hasil duel sihir. Dan seperti biasa, peringkatnya mulai dari F ke S. Siswa berperingkat tinggi diberikan berbagai keistimewaan di dalam akademi, yang membuatnya lebih menarik. Saat berada di ruang tunggu arena, inilah semua yang Asuma pelajari dari Lily. Lily percaya bahwa Asuma pasti pernah mendengarnya sebelumnya, karena itu adalah pengetahuan umum bagi setiap siswa. Namun, Asuma memberitahunya bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, dan dia berterima kasih karena telah memberitahunya. Lily terkejut mendengarnya, dan dia berasumsi bahwa Asuma masih menderita masalah kebingungan ingatan. Karena itu, dia bertekad untuk mendukungnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sebenarnya berada di ruang tunggu Asuma, dan dia mulai berfantasi seperti biasanya. Suara Asuma yang memanggilnya, yang menyadarkannya dari zona fantasi tempat dia berada. Asuma kemudian menunjukkan dua dasi, hitam dan putih, menanyakan mana yang terlihat lebih baik. Lily memilih yang hitam, dan Asuma berterima kasih atas bantuannya. Asuma kemudian bertanya pada Lily apakah dia akan mendapatkan lebih banyak waktu di ruang analisis sihir jika berhasil menaikkan peringkatnya, dan Lily menjawab ya. Lily tidak percaya bahwa ruang analisis sihir adalah yang dipikirkan Asuma dari semua kekhawatirannya. Asuma kemudian memberitahu Lily bahwa Shion menyebutnya pembuat onar di sekolah, dan Lily mengonfirmasinya dengan menunjukkan artikel berita yang merinci pertarungannya dengan Shion. Shion telah memberitahu pers tentang keinginannya untuk memberikan ganjaran kepada Asuma yang saat ini sedang menghancurkan akademi. Bahkan ketika Asuma melihat artikel itu, dia tidak terpengaruh, dan ini mengejutkan Lily. Dia tidak percaya dengan keberanian Asuma karena Shion adalah seorang master ilmu pedang sihir Jepang dan pewaris tambang logam langka yang memasok tongkat pintar. Pada dasarnya, donasinya ke akademi mencapai miliaran, itulah sebabnya tidak ada seorang pun di akademi yang bisa menentangnya. Lily memberitahu Asuma bahwa meskipun dia benar, opini publik akan dimanipulasi agar terlihat seolah-olah keadilan ada di pihak Shion. Asuma berpikir sejenak tentang semua ini, dan dia mengabaikan semuanya. Dia kemudian bertanya pada Lily bagaimana dasinya terlihat padanya. Lily terpesona oleh auranya, dan dia meyakinkannya bahwa dasi itu terlihat bagus. Dengan ini, Asuma berdiri untuk pergi ke duel. Lily terkejut karena tidak ada sedikit pun rasa takut pada pria itu, membuatnya bertanya-tanya apakah dia mendengarkan apa yang telah dikatakannya. Dalam perjalanan ke arena, dia bertemu dengan Izuya, dan keduanya saling bertukar pandangan yang bisa digambarkan sebagai tatapan sandi. Sementara itu, Shion telah tiba di arena, dan para elit bersorak untuknya, menyuruhnya untuk menghajar Asuma dan menghabisinya. Tidak lama setelah ini, Asuma juga muncul.
Shion memujinya karena tidak melarikan diri, dan Asuma menghargai isyarat itu. Tiba-tiba Shion bertanya pada Asuma siapa dirinya. Pertanyaan ini mengejutkan Asuma yang percaya bahwa Shion telah melihat menembusnya bahwa dia adalah makhluk reinkarnasi. Shion memberitahu Asuma bahwa dia menganggap serius pertandingan ini karena Asuma mampu mengalahkan Kiryu dan Izuya, yang jelas bukan kebetulan. Inilah sebabnya dia bertanya pada Asuma siapa dirinya, dan dia menyertai pertanyaan itu dengan aura pertempuran yang luar biasa. Asuma bahkan tidak bergeming di tengah semua intimidasi, dan dia hanya memberitahu Shion bahwa dia adalah Asuma. Shion terkesan bahwa Asuma bahkan tidak bergeming ketika dia mencoba mengalahkannya dengan aura pertempurannya, dan dia memberitahunya bahwa dia tidak berniat meremehkannya. Shion memberitahunya bahwa dia akan menghadapinya dengan semua yang dia miliki, dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Asuma tersenyum ketika mendengar ini, memberitahu Shion bahwa inilah yang dia harapkan, dan dia meyakinkannya bahwa dia juga tidak akan menahan diri. Tepat saat wasit akan memulai pertandingan, Shion menyuruhnya untuk menunggu. Shion kemudian memberitahu Asuma bahwa dia siap menunjukkan belas kasihan karena itu adalah kebiasaan keluarga Fukata yang mulia. Shion memberitahu Asuma bahwa jika dia menyerahkan surat pengunduran dirinya saat itu juga, dia bersedia membiarkannya kalah secara wo. Dengan cara ini, Asuma tidak akan terluka, tetapi akan sangat disayangkan jika para siswa yang telah berkumpul datang sia-sia. Shion bertanya pada Asuma apa keputusannya, dan Asuma berbalik ke wasit untuk menanyakan sesuatu juga. Asuma bertanya pada wasit bagaimana peringkatnya jika dia memenangkan pertandingan. Wasit mengungkapkan bahwa Shion saat ini adalah siswa peringkat S, sementara Asuma adalah peringkat F. Ini berarti Asuma akan melesat ke peringkat E jika dia berhasil memenangkan duel. Setelah mendengar ini, Asuma berbalik ke Shion dan memberitahunya bahwa dia bersedia mundur dari pertandingan jika Shion bersedia menaikkan peringkatnya dari F ke S. Asuma mengakhirinya dengan memberitahu Shion bahwa dia juga akan terhindar dari cedera jika mereka melakukannya dengan cara itu. Saat dia mengatakan ini, amarah Shion memenuhi seluruh ruangan. Shion memberitahu Asuma bahwa sudah lama sejak seseorang bersikap kurang ajar di depannya. Karena betapa kasarnya Asuma, Shion meyakinkannya bahwa dia tidak akan memaafkannya, bahkan jika dia memohon atau menangis. Bahkan, dia siap menghajar Asuma sampai babak belur. Asuma memprovokasinya lebih jauh dengan menyuruhnya untuk maju dengan segala cara. Shion dengan marah menyuruh wasit untuk memulai pertandingan. Dan karena Shion adalah reinkarnasi bawahannya dari masa lalu, Asuma tahu dia tidak bisa menahan diri dan berisiko kalah. Asuma berencana untuk menggunakan kekuatan penuh sihir kuno sejak awal. Asuma membuka lingkaran sihirnya, mengejutkan seluruh ruangan, karena mereka belum pernah melihat lingkaran sihir seperti milik Asuma sebelumnya. Asuma kemudian melemparkan ledakan sihir ke Shion, tetapi sebelum mengenainya, serangan itu dicegat. Ternyata Shion menggunakan sihir pencegat otomatis atribut tanah. Asuma tidak terkejut, karena beginilah cara bawahannya di masa lalu bergerak juga. Shion kemudian memberitahu Asuma bahwa sihirnya yang tidak diketahui asalnya tidak akan berhasil padanya. Shion meraih pedangnya, memberitahu Asuma bahwa dia siap mengakhiri pertarungan dengan satu tebasan. Asuma terpesona oleh pedang itu karena berfungsi sebagai tongkat pintar dan pedang fisik. Asuma memperhatikan Shion mempersiapkan serangannya, dan dia mengetahui apa strategi balasan Shion. Asuma terkesan, dan dia bersiap menjadi orang yang akan menembus ruang tak tertembus milik Shion. Bagi Shion, Asuma adalah mutasi tidak biasa yang muncul entah dari mana. Dia melihatnya sebagai pengganggu kotor yang mengganggu keharmonisan sekolah, itulah sebabnya dia tidak bisa membiarkannya. Shion yakin bahwa Asuma tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangannya, dan bahkan para siswa sangat antusias untuk melihat jurus pamungkas Shion. Untuk memperburuk keadaan Asuma, dia mendapati dirinya terperangkap oleh sihir Shion untuk mencegahnya melarikan diri. Saat Shion tahu bahwa Asuma terperangkap, dia melancarkan serangannya. Mune menonton dengan kagum, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Asuma karena tebasan Shion dapat menebas bahkan material terkeras di planet ini. Saat tebasan itu meluncur ke arah Asuma, dia melepas dasinya, mengatakan dia sudah selesai bermain baik. Dia kemudian merapalkan mantra pengeras pada dasi itu, mengubahnya menjadi bahan sekeras batu. Dengan ini, dia menahan serangan Shion dan bahkan menghancurkannya. Ini mengejutkan Shion dan semua orang di ruangan itu karena Asuma menahan teknik mematikan Shion hanya dengan dasi. Shion juga mengaktifkan sihir penghilang untuk melenyapkan sihir pembatas yang menahannya. Begitu dia bebas, Asuma menghilang, membuat Shion merinding. Sementara itu, Asuma sedang mempersiapkan serangan balasan, dan Shion panik hanya dengan memikirkannya. Menyadari bahwa Asuma tidak dapat ditemukan, Shion memperkuat ruang absolutnya sebagai persiapan untuk serangan.
Asuma tiba-tiba muncul di belakangnya, dan tepat saat dia akan melancarkan serangannya, sistem pencegat otomatis bekerja lagi. Sebuah tangan raksasa muncul dari bawah dan menahan serangan Asuma, memberi Shion semua waktu yang dia butuhkan untuk mengirimkan tebasan ke arah Asuma. Namun, Asuma berhasil menghindari serangan itu, dan dia membuang pedangnya sebelum mengejar Shion. Shion percaya bahwa Asuma sedang mencari mati dengan apa yang dilakukannya. Namun, Asuma mengejutkannya dengan tetap mengaktifkan mantra penghilang partikelnya. Ini melarutkan semua yang mungkin menghalangi jalan Asuma saat dia menuju Shion. Tepat saat dia mencapai Shion, dia mengeluarkan pedang lain dan mengayunkannya dengan keras ke arah Shion. Lily terkejut ketika melihat ini, dan dia menyadari bahwa Asuma juga menyimpan dasi kedua. Shion mendapati dirinya kesulitan melawan kekuatan Asuma yang luar biasa, tetapi Asuma memujinya karena bertahan karena dia berencana mengakhiri pertarungan hanya dalam satu serangan. Shion juga mengakui bahwa Asuma adalah yang pertama mendekati wilayahnya, dan karena itu dia berencana untuk mengungkap teknik pedang rahasianya untuk pertama kalinya. Saat itu, Shion melepaskan pedang sihirnya, Bulan Purnama Kabur, yang memancarkan cahaya terang. Asuma gagal menghentikannya, dan Shion berhasil menusuk langsung ke dadanya. Muun tersenyum karena ini adalah teknik pedang yang menggabungkan pedang sihir pengganggu dengan pedang sihir penusuk, dan itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa hindari. Pukulan itu mendarat tepat di dadanya, mengirimkan gelombang kerusakan atomik ke dalam tubuh Asuma. Asuma kehilangan mobilitasnya dan jatuh ke tanah, membuat Lily berteriak kesakitan dan putus asa. Karena Asuma tidak merespons, Shion khawatir Asuma telah tewas karena dia mengerahkan terlalu banyak kekuatan pada serangannya. Shion menyuruh wasit untuk memeriksa Asuma, dan wasit pun bergegas melakukannya. Shion sudah siap menerima hukuman atas kematian Asuma dengan dalih bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tiba-tiba, Asuma berdiri kembali seperti zombie, dan penampilannya juga terlihat sangat menakutkan. Shion terkejut karena Asuma seharusnya tidak bisa menahan teknik rahasia ilmu pedang sihirnya. Asuma kemudian memberitahu Shion bahwa dia salah sejak awal karena dia percaya telah memberikan segalanya, padahal secara tidak sadar dia meremehkan Shion. Namun, sekarang setelah dia bangkit kembali, Asuma siap untuk serius melawannya. Asuma berjalan ke arah Shion, dan dia panik saat bersiap untuk menggunakan teknik pedang rahasianya lagi. Asuma tahu bahwa mana di tubuhnya sangat besar tetapi tidak ada masalah dengan stamina. Dia menyadari bahwa kerusakan yang diterimanya dari Shion sebelumnya sangat mematikan. Dan untuk menghindari pertarungan berlarut-larut, dia berencana untuk menyelesaikan pertarungan lebih awal. Asuma berencana untuk memadatkan mana di dalam sirkuit sihirnya hingga batas ambang agar dia bisa meningkatkan kemampuan fisiknya untuk sementara. Meskipun ini pertama kalinya dia melakukannya, dia bisa melakukannya dengan mudah dengan tubuhnya yang bersinar sangat terang. Asuma bersyukur karena menghadapi lawan yang kuat, karena ini membuatnya bisa langsung melakukan konstruksi dan eksperimen di medan perang. Saat Asuma memikirkan semua ini, Shion melihatnya sebagai celah untuk menyerangnya. Shion berencana untuk melancarkan pukulan terakhir, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Asuma muncul di belakangnya. Shion tercengang dengan betapa cepatnya pria itu, membuatnya bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang manusia bisa mencapai kecepatan seperti ini. Meskipun begitu, dia percaya bahwa dia masih memiliki senjata rahasia dan dia melepaskan familiarnya. Familiarnya muncul dari bawah untuk menangkap kaki Asuma. Shion menertawakan Asuma karena dia yakin telah berhasil menahan gerakan Asuma. Namun, Asuma mengejutkannya dengan menarik keluar familiar itu hanya dengan satu tangan. Asuma melemparkannya ke kejauhan seolah-olah itu kertas sebelum menghabisinya dengan mantra sihir, mengejutkan seluruh ruangan. Asuma memberitahu Shion bahwa pilihannya untuk menggunakan intersepsi otomatis sekarang hilang karena dia telah mengalahkan familiarnya. Shion gemetar saat melihat ini, dan Asuma berjalan ke arahnya, mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Shion tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya karena dia seharusnya adalah pendekar pedang terbaik di Jepang. Namun, dia belum siap untuk mengakui kekalahan, dan dia berteriak sekuat tenaga untuk memanggil jurus terakhirnya. 3.000 tahun yang lalu, Asuma memergoki Shion sedang mengembangkan sihir baru yang mengeluarkan kemampuan tersembunyi dalam diri seseorang. Shion memberitahu Asuma bahwa sihir itu bisa meningkatkan jumlah mana bawaan sekitar 10 kali lipat. Asuma terkesan saat mendengarnya, tetapi Shion menyebutkan bahwa sihir itu memiliki efek samping. Dia memberitahunya bahwa sisi brutal dari perapal sihir akan muncul setelah digunakan. Karena itu, Shion percaya bahwa sihir itu perlu disempurnakan lagi. Meskipun begitu, dia mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan manusia yang cocok untuk eksperimen tersebut. Dan karena ini akan menjadi eksperimen yang berbahaya, Asuma bertanya kepadanya siapa subjek eksperimennya. Shion kemudian memberitahu Asuma siapa yang ada di pikirannya, dan setelah mendengarnya, Asuma menyuruh Shion untuk melanjutkan pekerjaannya, meyakinkannya bahwa dia akan mengandalkan sihir barunya.
Sekarang di masa sekarang, Shion berhasil mengaktifkan sihir ini, dan alter egonya muncul. Dia menerjang ke arah Asuma seperti orang gila, siap untuk mencincangnya. Bahkan Asuma bisa melihat bahwa pria itu menjadi sangat cepat dengan meningkatkan sirkuit sihirnya dan secara drastis meningkatkan kemampuan fisiknya. Kecepatan gila Shion memaksa Asuma untuk terus melompat mundur, dan Shion mengejeknya, menyuruhnya untuk berhenti lari. Dengan kemampuan merusak Shion yang mengamuk, Asuma bisa melihat bahwa dia telah berhasil membangkitkan potensinya dari 3.000 tahun yang lalu. Dia menyadari bahwa yang lain juga melakukan hal yang sama ketika mereka berada dalam keadaan ekstrem. Meskipun begitu, Asuma tidak berpikir Shion masih menjadi ancaman baginya. Tidak lama setelah itu, Shion menyudutkan Asuma, yang memang sudah menjadi rencananya sejak awal. Asuma terkesan bahwa bahkan dalam keadaan gilanya, dia masih memperhitungkan gerakannya. Shion senang semuanya berjalan sesuai rencana, dan dia memberitahu Asuma bahwa dia akan menyerangnya dengan teknik rahasia terakhirnya. Ini adalah teknik yang menembakkan puluhan pedang sihir pembunuh satu pukulan, bulan baru yang berkabut. Asuma khawatir karena dia tidak tahu apakah dia bisa menahan kerusakan dari teknik itu secara langsung. Bahkan dengan bahaya yang dihadapinya, Asuma masih berpikir dia yang unggul. Asuma kemudian menyadari bahwa dia harus mencegat teknik rahasia Shion. Dengan ini, Asuma membangun lingkaran sihir untuk mencegat rentetan serangan Shion. Lingkaran sihir itu membentuk lensa 3 dimensi raksasa, dan serangan pertama Shion menyentuh lensa raksasa yang diposisikan oleh Asuma. Selain kemampuan analitis yang ditanamkan Shion di dalam lingkaran sihir, dia menambahkan susunan baru padanya. Alih-alih secara otomatis menganalisis target yang disentuh, itu mentransmisikan informasi mentah yang terbuka langsung ke Asuma. Asuma kemudian melakukan analisis berkecepatan tinggi di otaknya menggunakan superkomputer sebagai referensi. Dengan komputer ini bekerja, dia mampu memproses informasi mendekati kecepatan cahaya. Ini pada dasarnya membuat tebasan cepat Shion terlihat lambat karena tidak ada cara mereka bisa mengalahkan kecepatan cahaya. Untuk memberikan gambaran betapa mengesankannya hal itu, Asuma mampu menyelesaikan semua ini hanya dalam 0,1 detik. Saat dia selesai, dia memblokir serangan Shion dan membalasnya, yang mengirimkan gelombang untuk mendorong Shion mundur. Namun, dia mengumpulkan dirinya lagi dan mengejar Asuma, tetapi Asuma dengan mudah memblokir serangan itu. Asuma meraih pedangnya dan mematahkannya sebelum meninju wajah Shion dengan sangat keras hingga membuatnya jatuh ke tanah. Asuma mengarahkan pedangnya ke Shion, mendesaknya untuk menyerah atau akan ditusuk dengan cara yang paling buruk. Menyadari bahwa dia akan terbunuh jika terus bersikap berani atau keras kepala, Shion tidak punya pilihan selain menyerah. Asuma kemudian tersenyum padanya, bertanya apakah dia akhirnya sadar posisinya. Karena dia sudah kalah, Shion kemudian bertanya pada Asuma bagaimana dia bisa memprediksi serangannya karena tidak mungkin otak manusia bisa melakukannya. Asuma tersenyum dan dia mengerti kebingungannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia menerapkan prinsip komputer kuantum yang ada di dalam analisis sihir untuk meningkatkan mana yang bersirkulasi di otaknya. Shion terkejut ketika mendengar ini, dan Asuma mengatakan sains sebenarnya bekerja dengan baik dengan sihir kuno. Namun, Asuma memberitahunya bahwa dia bisa mengembangkan tindakan balasan ini berkat Izuya. Sebelum datang ke pertarungan, Izuya telah memberitahu Asuma bahwa Shion memiliki kepribadian alternatif yang agresif. Dia memberitahukan bahwa Shion memiliki kepribadian normal yang lembut dan satu lagi yang agresif. Dia mendesak Asuma untuk tidak lengah sampai dia mengalahkan alter ego tersebut. Shion menolak untuk percaya bahwa ada kemungkinan seorang penyihir biasa bisa melakukan ini, dan Asuma tersenyum padanya, mengatakan bahwa dia bukan penyihir biasa karena dia adalah penyihir agung. Sementara itu, para siswa bersorak gembira merayakan kemenangan Asuma, dan Lily tidak bisa lebih bangga lagi di bangku penonton. Setelah pertempuran, berita tentang kekalahan Shion oleh seorang penyihir tak berwarna menyebar luas, dan mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang akan tercatat dalam sejarah untuk generasi yang akan datang. Asuma juga diberikan hadiahnya karena telah mengalahkan Shion, dan dia dipromosikan ke sebuah peringkat yang memiliki beberapa keuntungan tambahan, seperti periode waktu yang lebih lama di ruang analisis sihir. Asuma senang dia bisa mencapai ini karena dia tidak perlu lagi mendapatkan izin untuk menggunakan ruangan itu setiap hari. Selain itu, ini akan membuat misinya menjadi lebih cepat. Asuma sangat menantikan hal-hal yang akan diciptakan menggunakan komputer kuantum. Sore harinya Asuma pulang ke rumah dan dia menyadari bahwa sudah 1 minggu sejak dia bereinkarnasi dan pengetahuannya tentang era modern telah mendalam. Dia juga telah belajar banyak tentang bumi dan fakta, bahwa ada diskontinuitas budaya yang terjadi antara 3.000 tahun yang lalu dan hari ini. Pada dasarnya, ada hal-hal yang diwariskan dari zaman kuno ke zaman modern dan ada pula yang tidak. Sumber diskontinuitas itu disebut bencana besar. Karena hal ini, sihir menurun dan sains berkembang. Asuma senang itu hanya sebuah penurunan, bukan pemusnahan total.
Sihir kuno menjadi minoritas dan diperlakukan sebagai aliran sesat, tetapi kemudian kembali menjadi sorotan berkat kekuatan sains. Itu diatur menjadi sihir modern menggunakan kekuatan ilmiah yang pada dasarnya bisa digunakan oleh siapa saja, tidak seperti sihir kuno yang membutuhkan bakat untuk digunakan. Dan untuk memberikan gambaran, kerajaan yang mengkhianati Asuma dahulu kala telah musnah. Namun, karena Asuma telah bertemu dengan 3 mantan bawahannya, dia menyadari bahwa Miyun juga ada di suatu tempat di akademi. Faktanya, dia percaya bahwa raja yang mengkhianatinya di masa lalu juga hadir di era modern. Saat itu, alarm terjadwal Asuma berbunyi, dan Asuma menyadari bahwa dia memiliki laporan dengan tenggat waktu yang harus dia kerjakan. Asuma menyadari bahwa Asuma muda sedang mengerjakan sesuatu yang dia ciptakan di zaman kuno. Karena dialah pencipta semuanya, Asuma yakin dia akan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dia kemudian melihat sebuah catatan di atas meja, dan ketika dia membukanya, dia menyadari bahwa tulisan di dalamnya telah tertutup oleh tinta. Asuma kemudian menggunakan sihirnya untuk menghapus tinta, dan dia terkejut melihat bahwa itu adalah daftar keinginan. Ini adalah daftar hal-hal yang ingin Asuma lakukan sebelum dia meninggal, dan tiba-tiba salah satunya menarik perhatiannya, yaitu bertemu dengan keluarganya yang telah lama hilang. Saat itulah Asuma menyadari bahwa keinginan Asuma muda bukanlah balas dendam, tetapi keluarga. Karena Asuma muda sangat ingin bertemu keluarganya, Asuma tua berjanji untuk memenuhi keinginannya. Keesokan harinya, Asuma tiba di akademi dengan penampilan seperti siswa yang semestinya, dan dia menarik perhatian semua orang dengan cara dia membawa diri. Saat dia berjalan melewati sekolah, semua siswa tercengang melihat bagaimana dia berubah entah dari mana. Dia pernah menjadi sampah di sekolah, tetapi tiba-tiba menjadi selebriti, dan dia bahkan diikuti oleh Izuya. Yang membuatnya lebih mengesankan adalah fakta bahwa dia adalah penyihir tak berwarna. Izuya kemudian memberitahunya bahwa dia telah mengajukan permohonan untuk meninggalkan S4 agar mereka bisa membuat faksi baru. Selain itu, Izuya meyakinkannya bahwa mereka seharusnya bisa mendapatkan ruang klub. Asuma senang dengan pekerjaannya, dan dia memujinya atas segalanya. Tiba-tiba, mereka disergap oleh pers mahasiswa yang telah melakukan riset tentang Asuma. Mereka membicarakan ketampanannya dan bagaimana dia berhasil mengalahkan anggota S4. Para anggota pers ingin mewawancarai Asuma, tetapi dia berjalan melewati mereka, membuat para anggota pers sangat malu. Namun, anggota pers selalu gigih, dan karena itu, mereka mengejar Asuma. Izuya, di sisi lain, mengantar Asuma ke pintu kelasnya sebelum pergi. Dan tepat ketika Asuma hendak duduk, anggota pers muncul lagi. Asuma dengan terang-terangan mengatakan kepada wanita itu bahwa dia tidak menerima permintaan pers, tetapi wanita itu sangat gigih. Dia meyakinkan Asuma bahwa dia tidak akan pergi sampai Asuma menjawab pertanyaannya. Menyadari bahwa gadis itu gigih dan keras kepala, Asuma memberitahunya bahwa dia harus berbicara dengan Lily karena Lily adalah sekretarisnya. Lily terkejut saat mendengar ini. Asuma memberitahu pers bahwa mereka harus mendapatkan izin dari Lily sebelum berbicara dengannya. Namun, dia mendesak mereka untuk melakukannya sepulang sekolah karena mereka ada kelas sekarang. Gadis itu senang mendengar ini, dan dia meyakinkan Asuma bahwa dia akan kembali untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah dia pergi, Asuma berbisik di telinga Lily, memberitahunya bahwa dia pasti akan membalas usahanya. Tidak lama setelah ini, guru masuk ke kelas. Asuma, di sisi lain, sibuk memikirkan bagaimana hidupnya sejak dia menjadi terkenal. Dia menyadari bahwa dia harus mengamankan tempat rahasia di mana dia bisa hidup dengan damai. Sementara itu, Lily terpesona oleh betapa Asuma bergantung padanya. Ini membuatnya berfantasi lagi tentang siapa kekasih Asuma. Kemudian, Asuma melanjutkan kehidupan siswanya yang biasa, dan dia berpartisipasi dalam kompetisi renang di mana dia menjadi juara pertama. Yang membuat kemenangannya sangat mengesankan adalah fakta bahwa dia bahkan tidak menggunakan sihir, dan dia mampu mencetak rekor baru 35 detik. Asuma juga bisa melihat bahwa dia sudah sangat terbiasa dengan tubuh ini, tetapi pada saat yang sama, dia tahu dia tidak bisa terlalu memamerkan kekuatannya karena dia akan menonjol. Asuma hanya bisa berdoa agar permohonan Izuya untuk ruang klub berhasil. Setelah meninggalkan kolam renang, dia menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Karena pelajaran renang adalah kelas terakhir hari itu, dia berpikir untuk mampir ke ruang analisis sihir setelah selesai berbicara dengan Izuya. Tiba-tiba, dia melihat sosok aneh di depannya yang ternyata adalah seorang gadis. Sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, gadis itu berjalan mendekat dan ternyata itu Miyune, dan dia memberitahu Asuma bahwa dia ingin mengenalnya lebih dalam. Asuma segera menjadi waspada karena dia bisa melihat bahwa orang di depannya bukanlah orang biasa. Asuma mencoba bersikap tenang, memberitahu Miyun bahwa dia saat ini berada di kamar mandi pria. Namun Miyun berargumen bahwa dia berada di tempat yang tepat. Asuma kemudian menyarankan agar dia pergi sebelum anak laki-laki lain masuk dan menemukannya.
Namun, dia memberitahu Asuma bahwa hanya mereka berdua yang ada di sana. Asuma berbalik dan menyadari bahwa semuanya sudah berbeda. Bahkan para siswa telah menghilang, dan dia dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Dia bertanya-tanya apakah ini serangan sihir, tetapi pada dasarnya dia menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang berbahaya. Dia memutuskan untuk menganalisis situasi dengan lebih baik, dan untuk melakukan ini, dia menyimpulkan bahwa menjaga jarak antara dirinya dan Mune akan berhasil. Asuma berlari ke pintu, dan saat dia bersiap untuk bergegas melalui ruang ganti, dia tiba-tiba mendengar Mune di belakangnya. Ini membuatnya terkejut dan bingung saat dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bertanya-tanya kapan dia benar-benar bisa menyusulnya. Tiba-tiba, Mune muncul di belakangnya, menyuruhnya mengenakan pakaian karena tubuhnya menggoda. Asuma mengabaikannya dan fokus untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya dia mengira itu sihir teleportasi, tetapi dia membuang gagasan itu karena dia tidak dapat menemukan jejak mantra apapun. Dia memutuskan untuk mengikuti permainannya dan mencari tahu apa rencananya. Saat mengenakan pakaiannya, Muni memperhatikan bahwa Asuma berdiri dengan waspada, dan dia mendesaknya untuk tetap tenang karena jika dia ingin menyakitinya, dia pasti sudah melakukannya. Dia memberitahu Asuma bahwa dia hanya ingin Asuma tahu segalanya tentangnya sebelum membuat keputusan. Asuma bingung dengan ini, karena dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan mengetahui segalanya. Setelah memastikan dia telah menanamkan cukup rasa takut ke dalam tubuhnya, Mion akhirnya memperkenalkan dirinya, memberitahu Asuma bahwa dia adalah seorang idola dengan lebih dari 3.000 pengikut. Dia memperkenalkan dirinya dengan cara yang paling modis, tetapi ini tidak mendapat reaksi dari Asuma, yang hanya menatapnya dengan datar. Jauh di lubuk hatinya, dia mencoba mencari tahu gerakannya karena dia akrab dengan gerakannya dari 3.000 tahun yang lalu. Asuma tahu betapa berbahayanya baginya jika dia tidak dapat mengungkap rahasia Mune. Karena dia tidak melihat tanda-tanda sihir kuno, dia bertanya-tanya apakah dia berhasil memperoleh sihir baru setelah bereinkarnasi. Mune segera menyadari betapa tegangnya Asuma, dan dia memutuskan untuk memberitahunya tentang dirinya sendiri. Pada dasarnya inilah alasan dia ingin berduaan dengannya. Mune memulai dengan mengutip contoh hewan seperti belalang sembah yang selalu memakan pasangan jantannya. Dia menyebutkan bahwa ada banyak makhluk di dunia yang memakan pasangan jantannya, dan dia menganggap ini perilaku yang tidak berguna dan bodoh. Mune kemudian mengungkapkan bahwa dia, di sisi lain, ingin didominasi dan dikonsumsi oleh pria yang superior. Namun, dia tidak ingin pria yang lemah karena dia ingin didominasi oleh pria kuat yang bisa melampauinya. Dia menyebutkan bahwa dia bisa mencium aroma superior yang datang dari Asuma, yang mampu mengalahkan 3 anggota S4 lainnya. Tiba-tiba, dia menambahkan bahwa Asuma adalah seorang sadis. Asuma terkejut saat mendengar ini karena dia tidak tahu apa yang memberinya gagasan seperti itu. Mune percaya bahwa mereka cocok, dan inilah mengapa dia ingin menguji kekuatannya. Dia melepaskan tebasan yang sangat dekat dengan Asuma yang memotong rambutnya. Ini membuat bulu kuduknya merinding, karena dia tahu dia akan mati karena tidak bisa merasakan tebasan itu. Ini membuatnya gemetar karena dia tidak mau percaya bahwa kecepatannya melampaui tebasan pedang Shion. Asuma menepis gagasan ini, mengatakan ada trik lain di baliknya. Mune tersenyum pada Asuma, mendesaknya untuk tidak mengecewakannya. Dan Asuma, di sisi lain, akhirnya menenangkan diri untuk mengungkap misteri di balik Mune. Asuma sedang mengamati sekelilingnya dan mengingat semuanya ketika lengannya ditebas oleh serangan Mune. Sebelum dia menyadarinya, serangan lain mengenai kakinya, dan Mune memberitahunya bahwa dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan padanya jika dia berhasil mengalahkannya. Namun, dia memberitahunya bahwa jika dia gagal menyentuhnya, dia akan membunuhnya. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia bebas untuk membungkuk di hadapannya dan merendahkan diri di kakinya jika dia tidak ingin dibunuh. Mune mengatakan menghancurkan seorang sadis seperti Asuma akan menjadi kesenangan baginya. Selama dia mengatakan ini, Asuma tetap diam, dan Mune terus memberikan kerusakan pada tubuhnya. Mune mengolok-olok Asuma, bertanya apakah dia begitu takut untuk bergerak, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar mengecewakan. Dia juga mengungkapkan kekecewaannya atas keengganan Asuma untuk bertarung. Asuma akhirnya memecah kesunyian, dan Mune percaya bahwa dia ingin memohon untuk hidupnya. Namun, Asuma memberitahunya bahwa dia salah karena dia hanya ingin mengatakan padanya bahwa dia tidak akan pernah merendahkan diri atau memohon untuk hidupnya. Asuma kemudian menambahkan bahwa dia bahkan tidak menyukai Miyune, dan ini mengirimkan gelombang kemarahan ke seluruh tubuhnya. Asuma melanjutkan dengan mengatakan padanya bahwa semua pembicaraannya tentang pria kuat dan dominasi tidak menjadi urusannya. Asuma kemudian mengakhirinya dengan mengatakan dia tidak memiliki keinginan untuk mencari kekasih.
Asuma mengolok-olok Mune karena berpikir dia memiliki kesempatan untuk mengendalikannya, memberitahunya bahwa mereka berada di level yang berbeda karena dia jauh lebih kuat darinya. Ini membuat Mune marah, dan dia menyuruh Asuma untuk membuktikan kata-katanya dengan membalikkan keadaan, karena seorang pria yang tidak bisa mencintainya tidak pantas untuk ada. Dia dengan marah melemparkan serangan sihir ke Asuma, dan dia menangkis serangan awal. Namun, Mune melanjutkan dengan serangan lain yang menebas dadanya. Namun, Asuma tidak khawatir karena dia telah berhasil menyelesaikan persiapannya. Mune juga memperhatikan ada sesuatu yang salah karena Asuma bahkan belum mencoba melawan. Saat itu, Asuma mengeluarkan lingkaran sihir dan dia menjadikan dirinya sendiri sebagai target lingkaran itu. Mune terkejut melihat ini dan dia pikir Asuma sudah gila karena mencoba menyakiti dirinya sendiri. Asuma kemudian menertawakan Miyune, memberitahunya bahwa dia salah paham karena pada dasarnya inilah solusinya untuk masalah ini. Dia telah menemukan cara untuk menembus jebakan Miyune, dan inilah satu-satunya cara. Awalnya, Asuma khawatir karena dia merasa aneh bahwa seorang Archmage seperti dirinya tidak bisa merasakan lintasan serangan Miyune sama sekali. Karena itu, dia menyebarkan ranjau tak terlihat yang diresapi dengan keterampilan analisis ke udara. Selama Miyune menyerangnya, dia menganalisis lingkungan untuk menemukan celah. Ternyata salah satu ranjau tidak sengaja hancur, tetapi dengan inilah dia bisa menyadari serangan yang datang dari fase lain. Dia menyadari bahwa serangan itu begitu cepat karena mengenainya saat dia masih mencoba menenangkan diri. Asuma mulai bertanya-tanya apa yang bisa terjadi sehingga kecepatan serangan Miyune lebih besar dari seorang pendekar pedang seperti Shion. Namun, Asuma berhasil mengetahui triknya. Dia menyadari bahwa jam itu tidak rusak dan persepsinya lah yang salah. Asuma menyadari bahwa dia saat ini berada di bawah pengaruh sihir penundaan yang menghalangi persepsinya. Namun, masalahnya adalah tidak ada jejak sihir yang dirapalkan oleh Maune sendiri. Asuma kemudian menyimpulkan bahwa ada penyihir lain yang mempertahankan mantra itu setiap saat. Akhirnya, dia berhasil mengetahui bahwa ada makhluk hidup buatan yang menempel di tubuhnya, dan mereka semua adalah familiar milik Maune. Rupanya, Maune telah memasang perangkap di pancuran dengan air yang dicampur dengan familiarnya. Ternyata semakin banyak familiar yang menempel pada target, semakin tertunda persepsi mereka, membuat kesadaran mereka melambat. Singkatnya, dia menjadi sangat lambat sehingga gerakan Mewon terlalu cepat baginya. Namun, untuk menghilangkan sihir itu, dia harus mengenai dirinya sendiri dengan mantra yang membuatnya terbang. Meskipun begitu, arah terbangnya akan menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Mantra Asuma bekerja saat dia terbang ke ruang sauna dan tubuhnya terbakar api. Ini, pada gilirannya, membakar semua familiar Mune yang menempel di tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, kemejanya juga ikut terbakar. Asuma memastikan apakah semuanya berjalan baik saat dia memeriksa waktu dan menyadari bahwa aliran waktu telah kembali normal. Asuma tersenyum karena keadaan baru saja berbalik menguntungkannya. Miyun ketakutan saat menyadari makhluk sihirnya telah terbakar habis, membuatnya bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu. Meskipun begitu, dia pikir dia aman karena Asuma belum menyadari perangkapnya yang lain. Namun, Asuma mengejutkannya, memberitahunya bahwa dia bisa melihat makhluk sihir yang sama di tubuhnya juga. Asuma mengatakan efek sihir mereka adalah kecepatan dan kelincahan tinggi, yang pada dasarnya adalah penundaan dan percepatan. Asuma mengatakan dia bisa memasang perangkapnya melalui sinergi dari kedua mantra ini. Mune benar-benar terkejut saat mendengar ini karena Asuma pada dasarnya telah mengetahui segalanya. Mune kemudian memutuskan untuk menyerang lebih dulu, dan dia melancarkan serangan berkecepatan tinggi, tetapi ini tidak bisa lagi menandingi persepsi Asuma. Mune muncul di belakang Asuma dan dia meluncurkan laser air yang kuat ke arahnya, tetapi Asuma menghilang bahkan sebelum serangan itu mengenainya. Tiba-tiba, Asuma muncul di belakangnya dan saat dia mencoba lari, dia menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan sama sekali karena Asuma telah menutup semua rute pelariannya. Asuma memberitahunya bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Dia memberitahunya bahwa dia akan melenyapkan seluruh mana di sekelilingnya. Asuma kemudian mengenainya dengan serangan sihir yang kuat yang menghancurkan mana miliknya dan membuatnya tak berdaya. Mune jatuh berlutut dan menyaksikan dengan ngeri saat mana miliknya lenyap begitu saja. Asuma menghampirinya, memberitahunya bahwa pertandingan telah berakhir dan mendesaknya untuk tidak melawan lagi. Tiba-tiba Asuma menyadari sesuatu yang aneh. Dia menyadari bahwa Miyun ternyata seorang pria, dan dia bertanya apakah ini yang dia maksud saat mengatakan dia berada di tempat yang tepat dengan berada di toilet pria. Miyun mengaku dan mengatakan dia bisa mengubah bentuk tubuhnya dengan mengendalikan air di dalamnya, tetapi karena mana telah habis, wujud aslinya telah terungkap. Namun, dia memberitahu Asuma bahwa perasaannya ingin didominasi oleh pria yang kuat bukanlah kebohongan. Moon memberitahu Asuma bahwa dia bebas menertawakannya, tetapi Asuma mengejutkannya dengan meletakkan handuk di tubuhnya.
Asuma meminta maaf padanya, mengatakan bahwa menghancurkan pakaiannya bukanlah niatnya. Moon terpesona dan tidak bisa mempercayai matanya saat Asuma membungkuk padanya, meminta maaf padanya. Dia kemudian bertanya mengapa Asuma memperlakukannya seperti seorang gadis, dan Asuma mengungkapkan bahwa baginya gender tidaklah penting. Bahkan, dia bersedia membantunya memperbaiki tongkat pintarnya, dan Asuma tersenyum sambil memberitahunya bagaimana dia bisa melihat menembus serangannya. Wajah Moon menjadi sangat merah saat dia menyadari bahwa Asuma adalah pria yang sangat sopan. Asuma kemudian mengingatkannya tentang apa yang dia katakan tentang menyerahkan dirinya untuk apapun yang Asuma inginkan jika dia berhasil mengalahkannya. Karena dia telah berhasil mengalahkannya, dia memberitahunya bahwa dia punya perintah untuknya. Asuma mengatakan dia memiliki hal-hal yang ingin dia capai di akademi, dan dia membutuhkan bakatnya dalam desain sihir karena itu luar biasa. Asuma kemudian menjelaskan keinginannya. Dia memberitahu Moon bahwa dia ingin dia meninggalkan S4 dan bergabung dengan faksinya. Moon kemudian mengingatkan Asuma bahwa dia bilang dia tidak menyukainya. Asuma mengonfirmasi ini dengan mengatakan dia memang tidak menyukainya, tetapi dia suka fakta bahwa dia nekat. Namun, dia juga tidak membencinya, dan pernyataan itu membuat wajah Mewon benar-benar memerah. Asuma kemudian menyarankan agar mereka mendapatkan seragam cadangan sebelum ada yang muncul. Dia juga memberitahunya bahwa ada hal-hal yang perlu mereka diskusikan. Seperti anak kecil yang terlalu bersemangat, Mewon mengakui kehebatannya dengan memanggilnya Surasuma. Kemudian, kepala sekolah akademi terlihat menerima familiarnya di kantornya. Anehnya, dia terlihat sangat mirip dengan raja dari 3.000 tahun yang lalu. Dia bertanya pada familiarnya apakah ia berhasil mengumpulkan informasi yang berguna untuknya. Familiar itu kemudian memproyeksikan temuannya di layar. Familiar itu berhasil merekam pertarungan antara Asuma dan Mune, dan ini mengejutkan kepala sekolah. Saat melihat Asuma, dia menyadari bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia ingat bahwa Asuma mencoba bunuh diri beberapa waktu lalu, tetapi setelah dia bangun secara ajaib, dia telah membuat beberapa gerakan gila. Setelah melihat lebih dekat, kepala sekolah dengan cepat menyadari bahwa Asuma adalah Asuma yang sama dari 3.000 tahun yang lalu. Dia menyadari bahwa percobaan bunuh diri Asuma muda adalah yang memberi Asuma tua kesempatan untuk bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Kepala sekolah terkejut bahwa Asuma terlahir kembali di era ini, dan dia menyimpulkan bahwa rantai takdir yang mengikat mereka telah terjalin. Namun, dia siap untuk memutuskan rantai itu dan memutus hubungan dengan Asuma selamanya. Kepala sekolah senang dengan pekerjaan familiarnya, dan dia memberinya batu sihir berkualitas tinggi buatan Swaragi Corporation sebagai hadiahnya. Familiar itu dengan senang hati mengambil batu sihir itu dan memakannya. Beberapa waktu kemudian, Asuma terlihat di kelas sedang membaca catatannya. Saat guru berbicara tentang filsafat dan para perintisnya, seperti Socrates, tampaknya guru itu hanya membuang-buang waktu karena seluruh kelas fokus pada Asuma yang elegan. Pada saat yang sama, Lily mendapat pesan dari klub pers yang memberitahunya bahwa mereka akan mewawancarai Asuma hari itu juga, apapun yang terjadi. Tidak lama setelah itu, kelas berakhir, dan guru itu senang karena semuanya selesai tanpa hambatan. Lily kemudian memberitahunya bahwa dia ingin berbicara dengannya tentang klub pers. Asuma menyadari bahwa dia telah menempatkan Lily dalam posisi yang sulit, tetapi hanya itu yang bisa dia lakukan saat itu. Asuma kemudian memberitahu Lily bahwa dia sangat membantunya, dan dia tidak melupakan janjinya untuk memberinya hadiah. Lily hampir meledak karena tersipu malu saat Asuma mengatakan ini. Asuma memperburuknya saat dia menghampirinya dan memberitahunya bahwa dia ingin mereka bergaul lebih baik lagi. Lily menerima ini, tetapi dia bingung dengan apa yang dia maksud. Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk pergi sementara Lily panik di tempatnya. Asuma kemudian menuju ke ruang analisis sihir dengan niat menciptakan sihir revolusioner hari itu juga. Saat dia melangkah masuk ke ruangan, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda, dan saat itu, seorang gadis muncul di depannya. Asuma tetap waspada sampai gadis itu tiba-tiba membungkuk padanya, memanggilnya tuannya sambil juga meminta maaf karena telah membuatnya menunggu. Saat itulah Asuma sadar bahwa asisten AI otonom yang dia ciptakan dengan semua kebijaksanaannya akhirnya beroperasi. Rupanya, dia sedang mengerjakan AI sebagai proyek sampingan untuk pengembangan sihir barunya. Asuma mengungkapkan keterkejutannya bahwa AI itu selesai begitu cepat. Dia menyentuh pipinya untuk memastikan bahwa dia memiliki tubuh holografik. AI itu kemudian memberitahu Asuma bahwa simulasi sudah selesai, dan dia memberitahunya bahwa dia dapat mereproduksi ribuan pola di dalam ruangan mengenai sihir baru yang sedang dia kembangkan. Asuma senang mendengarnya, dan dia menyarankan agar mereka segera memulai. AI itu membungkuk kepada Asuma saat dia menerima perintahnya. Ternyata Asuma hanya ingin menciptakan AI untuk memahami sihir modern, tetapi dia akhirnya menciptakan sesuatu yang lebih canggih dari yang dia harapkan.
Awalnya Asuma mengira sihir modern itu sampah, tetapi setelah belajar lebih banyak, dia menyadari bahwa sihir itu sebenarnya cukup bagus. Asuma menyadari bahwa Ai itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat dan mandiri jika dia terus mengajarinya semua yang dia tahu. Dan untuk pengetahuan umum, dia berencana untuk mengandalkan Lily. Setelah dia selesai dengan seluruh simulasi, dia menyarankan agar mereka mencobanya secara langsung. Dia mengaktifkan komputer, dan komputer itu mulai menghitung semua yang dibutuhkan. Tanpa Asuma sadari, seluruh proses berlangsung hingga larut malam. Asuma bersyukur bahwa dia dipromosikan ke suatu peringkat yang memberinya lebih banyak waktu untuk tinggal di ruang analisis sihir. Saat itu, Ai memberitahu Asuma untuk beristirahat setidaknya 8 jam karena hasil pindaiannya menunjukkan bahwa dia kelelahan. Asuma setuju dengannya, mengatakan bahwa dia telah bertarung berulang kali sejak bereinkarnasi. Dia mengakui bahwa dunia modern sangat merangsang, dan entah bagaimana dia mendapati dirinya asyik di dalamnya. Asuma kemudian berterima kasih kepada Ai atas sarannya, tetapi Ai itu tidak berpikir dia pantas dipuji, karena dia hanyalah sebuah kode sumber. Asuma tidak setuju dengannya, mengatakan bahwa perilakunya sudah seperti manusia. Dan karena dialah yang merancangnya, dia pasti tahu ini. Kemudian terpikir olehnya bahwa Ai itu membutuhkan sebuah nama. Asuma ingat bahwa GPU-nya buatan Jerman, dan dia memutuskan untuk mengambil nama Jerman untuknya. Setelah memikirkannya sejenak, dia memilih nama Val, dan Val dengan rendah hati menerima nama itu. Dia bahkan tersipu. Dan saat Asuma melihat ini, dia menunjukkan bahwa inilah yang membuatnya menjadi manusia. Beberapa saat kemudian, Val memberitahunya bahwa simulasi hampir selesai. Dan dari cara Asuma melihatnya, sepertinya itu akan berhasil. Saat itu juga, sebuah pesan darurat masuk untuk Asuma. Asuma bertanya pada Val siapa pengirimnya, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah kepala sekolah akademi. Kepala sekolah menyuruh Asuma untuk segera datang ke ruangannya, dan ini membuat Asuma bertanya-tanya mengapa dia dipanggil. Karena itu kepala sekolah, dia sadar bahwa dia tidak bisa mengabaikan panggilan itu. Asuma kemudian menyuruh Val untuk melanjutkan simulasi. Dia juga menyuruhnya menjalankan kode program tertentu, dan setelah selesai, dia harus mengirimkan materinya ke Azuya atas namanya. Val menerima perintah itu dan memberinya petunjuk arah ke kantor kepala sekolah. Saat dia melangkah keluar dari ruangan, Asuma tidak tahu bahwa dia sedang diawasi oleh familiar kepala sekolah. Dalam kilas balik dari 3.000 tahun yang lalu, para prajurit terlihat melawan makhluk dari dunia lain, Omega. Para prajurit telah kehilangan banyak rekan, tetapi mereka menolak untuk mundur karena jika mereka melakukannya, kerajaan akan menderita. Tiba-tiba, musuh mulai mempersiapkan serangan terkoordinasi yang akan memusnahkan para prajurit yang keras kepala itu. Bahkan dalam menghadapi bahaya, para prajurit tetap teguh. Dan tepat saat mereka akan menemui ajal, Asuma muncul entah dari mana, memblokir serangan dan memusnahkan para Omega sekaligus menggunakan kekuatan yang dahsyat. Setelah keadaan tenang, para prajurit berterima kasih atas bantuannya, dan dia menyuruh mereka melaporkan situasinya ke Senat. Asuma melihat sekeliling, dan dia mencela dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan para prajurit yang tewas. Beberapa saat kemudian, bawahannya bergabung dengannya di medan perang. Keempatnya juga kesal karena mereka datang terlambat, yang menyebabkan kematian prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Izuya kemudian menyarankan agar mereka menghibur diri dengan fakta bahwa mereka telah memusnahkan para penyerbu. Mune mengungkapkan kekhawatirannya tentang makhluk-makhluk itu karena dia tidak dapat menemukannya di ensiklopedia sihir. Sion mengungkapkan bahwa makhluk-makhluk itu muncul entah dari mana seolah-olah mereka datang dari dunia lain. Asuma kemudian memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka harus tetap waspada terhadap para penyerbu yang menyebalkan itu. Tiba-tiba, sang raja, Mel, muncul di tempat kejadian untuk memuji kerja keras mereka. Asuma segera membungkuk padanya untuk menyambutnya, dan raja mendesaknya untuk berdiri. Asuma mendesak raja untuk meninggalkan area itu karena berbahaya, dan Mel meyakinkannya bahwa dia sadar, tetapi dia harus melihat situasinya dengan matanya sendiri. Dan dia berterima kasih pada Asuma atas bantuannya karena dia dapat menyaksikan para penyerbu secara langsung. Asuma mengungkapkan bahwa semuanya terjadi persis seperti yang dikatakan Mel, dan meskipun ada korban jiwa, para penyerbu telah dihentikan. Mel memuji Asuma atas kerja kerasnya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa lengannya terluka. Asuma memberitahunya untuk tidak khawatir karena itu hanya goresan, tetapi Mel mengabaikannya. Dia merobek sebagian jubahnya dan menggunakannya untuk membalut lengan Asuma, mengejutkannya. Mel memberitahu Asuma bahwa karena dia tidak memiliki kekuatan selain pandangan ke depan, membantu Asuma bukanlah masalah besar baginya. Mel menyebutkan bahwa adalah tugasnya untuk melindungi rakyat kerajaan dengan kekuatannya. Tampaknya, ada sebuah legenda di kerajaan tentang tongkat sihir dalam buku kebijaksanaan. Mel percaya bahwa Asuma adalah tongkatnya, sementara dia adalah bukunya.
Asuma merasa terhormat dengan kata-kata raja, dan Mel memberitahunya bahwa dia mengandalkannya. Sekarang di masa sekarang, Asuma bertanya-tanya mengapa dia mengingat kenangan itu saat dia sedang dalam perjalanan ke kantor kepala sekolah. Beberapa saat kemudian, Asuma tiba di kantor, dan dia disuruh masuk. Namun, dia terkejut ketika memasuki kantor, dan melihat tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, lingkaran sihir muncul di bawah dan di atas, dan dia menemukan dirinya di lokasi lain. Dia menyadari bahwa dia baru saja dikirim menggunakan sihir teleportasi. Dia masih mencoba memahami situasinya ketika dia melihat familiar kepala sekolah menatapnya dari kejauhan. Saat itulah Asuma akhirnya sadar bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Asuma masih mencoba memahami apa yang terjadi ketika sebuah robot raksasa yang dilengkapi dengan senapan Gatling muncul dari bawah familiar kepala sekolah. Saat dia melihat ini, dia menyadari bahwa kepala sekolah juga berniat untuk menangkapnya. Karena orang tua itu juga melawannya, Asuma tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan padanya. Namun, Asuma bisa melihat bahwa tidak ada tanda-tanda energi sihir dari robot dan familiar itu yang hanya bisa berarti bahwa kepala sekolah tidak menganggapnya sebagai ancaman besar. Tiba-tiba, sebutir peluru ditembakkan dari pistol dan Asuma sedikit menghindari peluru itu. Peluru itu mengenai dinding di belakangnya yang pada akhirnya menghancurkan semua yang ada di belakangnya. Asuma terkejut saat melihat ini karena peluru itu sebenarnya diresapi dengan efek sihir, tetapi tidak ada tanda-tanda aktivasi sihir. Sebelum dia menyadarinya, pistol itu menembakkan ratusan peluru ke arahnya, dan dia sadar bahwa peluru-peluru itu telah diperkuat dengan efek sihir sebelumnya, itulah sebabnya tidak perlu ada mantra. Sambil berusaha sekuat tenaga menghindari peluru, dia menyadari bahwa peluru-peluru itu tidak hanya diresapi dengan sihir tipe ledakan, tetapi juga dengan sihir tipe percepatan dan bahkan sihir tipe kontaminasi mental. Awalnya Asuma mengira dia diremehkan, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak diberi ampun. Alih-alih panik, dia menjadi tertarik pada peluru ajaib itu karena dari sudut pandang teoretis, itu tidak efisien. Tetapi dengan melepaskannya dalam jumlah besar secara acak dan dengan kecepatan tinggi, itu telah menjadi senjata prajurit anti-sihir yang sempurna. Ini pada dasarnya adalah perpaduan kasar antara sihir dan sains, dan Asuma tahu betul bahwa Azuya akan membenci hal seperti ini. Saat itu juga, semua peluru menjadi lebih cepat dan dia menyadari bahwa alokasi peluru sihir tipe percepatan telah ditingkatkan dibandingkan dengan yang tipe ledakan. Saat bergerak dan menghindari peluru yang datang secara horizontal, dia hampir terkena peluru yang turun secara vertikal. Dia menyadarinya tepat waktu dan mencoba mengaktifkan sihir penghalangnya, tetapi yang mengejutkan, ini tidak berhasil, dan dia terkena di lengan kanannya. Asuma menyaksikan dengan ngeri ketika dia merasakan gelombang datang dari robot, dan dia menyadari bahwa dia berada di ruang terlarang sihir. Inilah mengapa pada dasarnya sihirnya dicegah dan dibatalkan. Asuma segera sadar bahwa ruang itu bisa memberikan serangan kuat selama tidak memerlukan mantra, yang lebih jauh menunjukkan fakta bahwa kepala sekolah adalah seorang ahli strategi. Namun, Asuma tahu bahwa untuk melarang sihir di ruang itu diperlukan spesifikasi sistem sebelumnya, dan tampaknya itu adalah tindakan balasan berdasarkan prediksi bahwa Asuma akan menggunakan sihir pemusnahan. Asuma mulai bertanya-tanya apakah kepala sekolah tahu tentang kehidupan masa lalunya, sehingga menyusun tindakan balasan semacam ini. Dengan rentetan peluru yang datang ke arahnya lagi, Asuma memutuskan untuk merapal sihir paling efektif yang tidak memiliki batasan. Berkat mantra pengerasan dan penguatan pada seragamnya ini, Asuma mampu memblokir peluru yang datang. Namun, dia tahu bahwa itu adalah solusi sementara karena akan segera hancur. Dia ingat bahwa dia telah menjalani penelitian sihir tingkat lanjut sejak pagi, yang berarti kondisi mental dan fisiknya tidak dalam keadaan optimal. Tanpa ragu, Asuma sadar bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya terseret ke dalam pertempuran gesekan. Seperti biasa, Asuma sudah mengerti apapun yang dilemparkan padanya, dan dia percaya sudah waktunya untuk mengalahkan musuh. Asuma segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Val yang memberitahunya bahwa apa yang sedang mereka kerjakan sudah selesai. Selain itu, dia telah menemukan koordinat Asuma dan telah mengirimkan item transfer ke tangannya. Asuma berterima kasih kepada Val atas bantuannya saat dia mengambil item transfer dengan niat untuk menghasilkan familiar. Asuma senang Val bisa menyelesaikan familiar itu dengan cukup cepat setelah menyerahkan sentuhan akhir padanya. Karena dia bisa menghasilkan item transfer, dia menyimpulkan bahwa mereka berada di bawah perlindungan bawah tanah akademi karena tempat lain yang jauh dari sekolah akan membuatnya mustahil untuk bahkan bisa menelepon Val. Dengan item transfer di tangannya, dia mengaktifkan mode Gigan yang pada akhirnya menghancurkan kubus dan mengubahnya menjadi android pertempuran tipe menakutkan yang berfungsi penuh. Familiar Asuma tidak ragu-ragu memblokir peluru yang masuk dengan mudah. Setelah memblokir peluru, membuat musuh terpana, familiar Asuma mengejar senapan Gatling kepala sekolah dan familiar miliknya. Familiar itu bergerak dengan kecepatan gila sehingga sampai ke familiar musuh sebelum menyadari apa yang terjadi.
Hanya dengan satu pukulan ia menghancurkan senapan Gatling, menakuti familiar kepala sekolah. Ia mencoba mengirim sinyal gangguan lagi, tetapi Asuma tersenyum karena ini tidak berguna. Tampaknya, apapun yang coba dilakukan oleh familiar kepala sekolah tidak dapat memengaruhi familiar Asuma, karena organisme buatan menanamkan sihir secara langsung untuk mengaktifkan tubuh mereka dan memicu efeknya, yang tidak memerlukan mantra. Karena itu, ruang anti-sihir tidak berpengaruh pada familiar Asuma, Jigan. Tampaknya, dia telah menanamkan resistensi sihirnya sendiri ke dalam Jigan untuk ini. Ini membuat familiarnya menjadi seorang berserker yang berspesialisasi hanya pada kemampuan tempur murni. Ini berarti Jigan tidak dapat ditandingi dalam hal kekuatan mentah. Sebelum familiar kepala sekolah menyadari apa yang terjadi, robot itu dihancurkan oleh Jigan. Familiar kepala sekolah segera masuk ke mode analisis data, dan setelah selesai, ruang itu diangkat. Familiar itu kemudian melompat melalui portal, tetapi Asuma mengejarnya. Saat mereka melewati portal transfer, Gigan kembali ke bentuk kubusnya, dan Asuma segera menemukan dirinya di kantor kepala sekolah. Duduk di seberang ruangan adalah kepala sekolah dengan senyum aneh di wajahnya. Kepala sekolah kemudian angkat bicara, memberitahu Asuma bahwa sudah 3.000 tahun berlalu. Asuma bingung dengan ini, tetapi dia segera sadar bahwa kepala sekolah adalah Raja Mel. Mel mengonfirmasi ini, mengatakan dia adalah penguasa Gran Gaia, dan Asuma memberitahunya bahwa penampilannya telah berubah. Namun, Mel berpendapat bahwa Asuma lah yang berubah karena dia bahkan tidak mengenalinya pada awalnya. Asuma segera menyadari bahwa dengan cara Mel berbicara dengannya, tampaknya ingatannya utuh, dan ini bisa berarti beberapa hal. Dia bertanya-tanya apakah Raja adalah reinkarnasi dari dirinya di masa lalu. Saat itu juga, Mel memberitahunya bahwa dia tidak seperti dia atau 4 orang lainnya, dan Asuma segera menyimpulkan bahwa Raja adalah reinkarnasi, bukan keturunan seperti yang lainnya. Mel kemudian memuji Asuma karena mampu mengalahkan familiarnya, yang menunjukkan bahwa dia masih sekuat dulu. Di sisi lain, Asuma masih mencoba memahami sihir reinkarnasi jenis apa yang digunakan Mel, karena dia tahu bahwa Raja dari masa lalu tidak memiliki bakat sebagai penyihir. Karena Mel tidak bisa menggunakan sihir, Asuma tidak dapat memahami jumlah mana yang luar biasa besar yang keluar darinya. Faktanya, mana yang terpancar dari tubuh Mel benar-benar melampaui mana miliknya sendiri, dan sepertinya dia bahkan belum berusaha. Dalam kilas balik ke masa lalu, Asuma dan rekan-rekannya terlihat melawan para Omega seperti biasa, tetapi Kiryu memberitahunya bahwa para Omega adalah masalah. Rupanya, mereka selalu kecil pada awalnya, tetapi tiba-tiba berubah menjadi bentuk raksasa dari diri mereka sendiri. Shion juga mengatakan, musuh tampaknya muncul dari celah dimensi menurut penelitian yang telah dilakukannya. Dan kecuali mereka menghancurkan celah dimensi ini, tidak ada cara mereka akan menghentikan para Omega masuk. Asuma setuju dengannya bahwa memotong sumbernya tampaknya menjadi solusi terbaik dan satu-satunya. Tiba-tiba, Mune muncul memberitahu Asuma bahwa Omega yang selama ini mereka lawan hanyalah pengalih perhatian karena kekuatan utama telah menyerbu kerajaan. Semua yang ada di kepalanya seketika menjadi gelap dan saat dia masih memproses ini, rumah keluarganya dihancurkan oleh makhluk raksasa seperti paus di langit. Asuma langsung kehilangan akal sehatnya dan dia mengejar makhluk itu seperti orang gila. Matanya memutih saat dia turun ke atas makhluk itu dan memusnahkannya. Setelah mengalahkan makhluk itu, Asuma berdiri di atas rumahnya yang hancur dengan foto orang-orang yang dicintainya berlumuran darah. Sambil menatap kehancuran yang ditinggalkan oleh makhluk itu, Asuma jatuh berlutut, memegangi kepalanya, dan berteriak kesakitan sementara rekan-rekannya berdiri di belakangnya dengan kengerian tergambar di wajah mereka. Kemudian, di bawah hujan yang dingin, Asuma menguburkan seluruh keluarganya dengan rekan-rekannya yang hadir untuk memberikan dukungan emosional. Pertanyaan di benak mereka tetap mengapa para Omega tiba-tiba muncul di ibu kota dan menargetkan rumah keluarga Asuma. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah firasat Mel salah, dan mereka kesal karena garis keturunan Asuma akan berakhir dengan mengerikan. Orang-orang sangat mencintai Asuma, sehingga mereka bahkan siap membiarkan putri mereka menjadi istrinya dan mengandung anaknya, agar mereka tidak kehilangan garis keturunan yang hebat itu. Sementara orang-orang sibuk memperdebatkan ini, Mel muncul di tempat kejadian dan mengejutkan semua orang. Mereka tidak percaya bahwa Raja benar-benar datang untuk memberikan penghormatan secara pribadi. Mel kemudian meminta maaf kepada Asuma, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan bisa mencegah bencana itu jika saja firasatnya datang sedikit lebih awal. Tapi Asuma dengan rendah hati memberitahu Raja bahwa dia tidak punya alasan untuk meminta maaf. Raja mulai meneteskan air mata, memberitahu Asuma bahwa itu adalah kesalahannya karena dia diharapkan untuk melindungi rakyat kerajaan. Raja yang menangis di depan semua orang sudah cukup untuk meredakan amarah mereka, dan Asuma segera mendesak Raja untuk pergi. Saat dia meninggalkan tempat kejadian, dia masih terus menangis, tetapi segala sesuatu tentang dirinya berubah ketika dia kembali ke keretanya.
Raja memuji asistennya Rikilo karena telah mengatur semuanya, dan Rikilo juga memberitahu Raja bahwa dia berhasil menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Mel tersenyum jahat ketika mendengar ini, dan dia mengejek seluruh gagasan melindungi kerajaan karena alih-alih perlindungan yang dia bawa hanyalah kehancuran. Sekarang di masa kini, Mel bertanya kepada Asuma apa pendapatnya tentang ruang anti-sihir yang dibangun oleh familiarnya. Asuma kemudian menjawab bahwa teori dasar konstruksinya tampaknya didasarkan pada sihir kuno dari 3.000 tahun yang lalu. Mel mengonfirmasi ini dan mengatakan hal itu sudah diduga dari Asuma, penyihir agung legendaris yang juga merupakan ahli sihir terhebat. Asuma berterima kasih atas pujian itu dan kemudian bertanya pada Mel bagaimana dia memiliki mana sebanyak itu. Mel tertawa seperti penjahat sejati ketika mendengar ini, dan dia memberitahu Asuma bahwa melihat lebih cepat daripada menjelaskan dengan kata-kata. Dia kemudian menyarankan agar mereka melanjutkan kisah mereka dari 3.000 tahun yang lalu. Tiba-tiba, Mel bergerak mendekati Asuma, tetapi refleksnya bekerja, dan dia segera melesat mundur untuk menjaga jarak antara dirinya dan Mel, sambil mengambil posisi bertarung. Mel kemudian bertanya pada Asuma apakah dia ingin tahu apa yang terjadi setelah dia menghilang. Mel mengeluarkan pedang laser sihir dan menyerang Asuma dengan kecepatan kilat, bertujuan untuk memenggalnya. Asuma berhasil menghindari serangan itu, tetapi dia dapat melihat dengan jelas bahwa Raja cukup berbahaya karena kemampuan fisiknya telah meningkat drastis yang membuatnya sulit bahkan baginya untuk melacak gerakan Mel. Mel melanjutkan dengan kata-kata ejekannya, bertanya pada Asuma apakah dia siap untuk mengetahui mengapa dia bereinkarnasi di era sekarang dan menghadapinya lagi. Sebelum Asuma menyadarinya, serangan mengerikan hampir mengenainya, tetapi dia berhasil menghindar lagi. Asuma mulai bertanya-tanya apakah Mel berspesialisasi dalam mantra tipe peningkatan dan kelincahan karena dia mengedarkan mana internalnya ke seluruh tubuhnya. Asuma akhirnya memberitahu Mel bahwa dia ingin tahu apakah dia siap untuk menjawabnya. Mel kemudian menyebutkan bahwa Asuma adalah salah satu dari orang-orang yang terikat oleh rantai takdir, dan ini membuat Asuma bingung. Namun, dia memutuskan untuk mengabaikan apapun yang dimaksud Mel dengan ini karena dia lebih peduli untuk menganalisisnya. Dia kemudian sampai pada kesimpulan bahwa dia akan menyelesaikan analisis dengan percakapan yang akan dia lakukan dengannya. Asuma sudah khawatir karena dia tahu apa artinya memiliki jumlah mana yang begitu besar di dalam tubuh seseorang, karena bahkan mengendalikannya pun cukup berbahaya, karena satu gerakan salah berarti Mel bisa saja mengamuk dan menghancurkan diri sendiri. Ini membuatnya bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi pada Mel setelah dia bereinkarnasi. Mel kemudian memulai narasinya dengan mengatakan bahwa setelah ancaman para Omega berlalu 3.000 tahun yang lalu, firasatnya bahwa Asuma akan mencapai kematian yang terhormat menjadi kenyataan. Namun, Asuma tidak berpikir demikian karena tidak ada indikasi bahwa dia meninggal dengan terhormat. Meskipun demikian, Mel melanjutkan ceritanya, mengatakan bahwa kerajaan seharusnya mengikuti jalan kemuliaan, tetapi bencana besar yang tiba-tiba melanda. Musuh dari luar telah pergi, tetapi penyakit menular menyebar ke seluruh kerajaan, yang dikenal sebagai penyakit kematian korupsi sihir. Tubuh orang yang terinfeksi menjadi hitam seolah-olah dirusak oleh miasma, dan ini menyebabkan kematian. Dari situlah nama itu berasal. Asuma terkejut mendengar ini, tetapi Mel melanjutkan, mengatakan bahwa sementara orang-orang sekarat, dokter penyihir yang masih hidup sibuk menyelidiki patogennya, tetapi bahkan mereka pun terbunuh oleh penyakit itu. Kemudian, mereka menemukan patogen yang menyebabkan efek negatif dengan terus-menerus mengedarkan konsentrasi mana yang tinggi di dalam tubuh. Meskipun patogennya telah diidentifikasi, tidak ada obat untuk itu. Sebelum mereka menyadarinya, penyakit itu menyebar ke seluruh penduduk, dan kerajaan pun musnah. Semua orang, termasuk warga dan para penyihir, semua tewas karena penyakit ini. Karena ini, sihir yang pernah ada di kerajaan besar itu terputus dari dunia. Asuma kemudian bertanya pada Mel, mengapa dia tidak bisa meramalkan bencana besar itu dengan kekuatannya. Mel menjawab bahwa dia sudah diambang kematian dan tidak dalam keadaan untuk menggunakan kekuatan sejatinya. Tapi saat dia sedang sekarat, dia melihat prediksi masa depan terakhirnya. Dunia pada akhirnya dibangun kembali oleh sejumlah kecil manusia yang melarikan diri dari kerajaan dan hidup seadanya. Namun, ternyata ada bencana lain yang akan benar-benar memusnahkan umat manusia karena jenis penyakit korupsi sihir yang lebih kuat akan muncul. Mel kemudian mengungkapkan bahwa orang yang akan menciptakan penyakit mematikan ini adalah Asuma. Asuma terkejut mendengar ini, dan dia memegangi kepalanya dengan frustrasi, bertanya-tanya mengapa dia akan menjadi ancaman seperti itu. Mel mencemooh, mengingatkan Asuma bahwa prediksi masa depannya adalah mutlak. Asuma hampir hancur ketika tiba-tiba dia sadar bahwa dia sedang dipancing ke dalam perangkap. Mel melanjutkan dengan mengatakan dia bereinkarnasi ke dunia ini untuk mencegah tragedi tersebut terjadi lagi.
Dan karena ini, dia berencana untuk membunuh Asuma di tempat itu juga. Mel melesat ke arah Asuma, berencana membunuhnya demi umat manusia. Namun, Asuma menahan serangan itu dengan sebuah ledakan, dan Mel memujinya karena memiliki sihir yang luar biasa bahkan di dunia ini. Asuma kemudian memberitahu Raja bahwa dia tidak berniat mempercayai kata-katanya. Asuma memberitahu Mel bahwa dia tidak percaya bahwa dialah penyebab kepunahan umat manusia, dan dia bahkan tidak mau percaya pada prediksi sampahnya. Mel terkejut mendengar ini, dan dia memberitahu Asuma bahwa dia benar-benar berbicara dengan berani yang sudah diduga dari seorang penyihir agung. Mel menyadari bahwa Asuma akhirnya mulai memahami kebenaran, tetapi dia percaya bahwa ini sudah terlambat. Mel kemudian memberitahu Asuma bahwa dia sudah mendapatkan kekuatan sihir yang sangat besar ketika dia bereinkarnasi, tetapi tampaknya Asuma masih kesulitan dengan tubuh reinkarnasinya. Mel kemudian secara bertahap menyingkapkan sihirnya yang luar biasa sambil bertanya pada Asuma apakah dia sanggup menahannya. Kengerian tergambar jelas di wajah Asuma saat dia menyadari bahwa dia baru saja berada di ruang kaisar, sebuah ruang kaisar yang berasal dari sihir kuno. Asuma tidak percaya bahwa raja baru saja merapal sihir. Tapi daripada memikirkan itu, Asuma dengan cepat mengaktifkan sihirnya untuk menetralkan apapun yang coba dicapai Mel. Mel terkesan bahwa Asuma mampu merapal 2 mantra secara bersamaan, tetapi dia bertanya pada Asuma berapa lama menurutnya dia bisa bertahan. Mel kemudian melemparkan serangkaian proyektil baru ke arah Asuma, memberitahunya bahwa selama mananya tetap aktif, proyektil akan terus berdatangan. Namun, Asuma mampu menetralisir serangan sihir yang datang. Ini menyisakan pertarungan antara sihir pemusnahan Asuma dan sihir penusuk Mel. Sebenarnya, ini sekarang adalah bentrokan antara siapapun yang memiliki mana paling banyak. Meskipun itu adalah serangan dan pertahanan yang berlangsung beberapa detik, tabrakan sihir tingkat super tinggi menghasilkan medan gravitasi yang cukup kuat untuk mendistorsi ruang, sehingga menyebabkan gempa sihir di seluruh akademi. Itu begitu besar, sehingga bisa dibandingkan dengan gempa bumi yang dihasilkan dari uji coba nuklir bawah tanah yang dipimpin negara. Ketika gelombang kejut menghantam akademi, kekacauan terjadi, dan para siswa senior mendesak rekan-rekan mereka untuk berlindung di bawah meja. Namun, ketika mereka menyadari bahwa apapun yang menghantam mereka lebih dari sekadar gempa bumi, mereka memutuskan untuk segera mengevakuasi para siswa yang masih berada di sekolah. Sementara itu, 4 orang lainnya juga merasakan apa yang sedang terjadi dan mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama bahwa apa yang mereka rasakan dikenal sebagai gelombang mana. Miyune ingat bahwa dia selalu melihatnya dalam mimpinya dan sesuatu tiba-tiba mengejutkannya yang membuatnya bergegas. Pada saat yang sama, menjadi jelas bahwa sumber dari semua ini adalah kantor kepala sekolah. Sebuah ledakan mengguncang ruangan, dan bahkan setelah semua yang dilakukan Asuma, dia terkejut melihat Mel tetap tidak terluka. Saat itulah dia menyadari bahwa sihir kuno sang raja pada dasarnya adalah sihir misterius. Faktanya, sihir itu bahkan tidak tercatat dalam katalog sihir kerajaan. Meskipun Asuma sangat ingin menganalisis sihir itu, dia menyadari bahwa dia kekurangan informasi untuk melakukannya. Saat itu, Mel memberitahu Asuma bahwa dia berhasil memberikan perlawanan yang bagus, tetapi tampaknya dialah yang memenangkan pertempuran. Asuma terkejut dan bingung mendengar ini, dan Mel memberitahunya bahwa saat dia mencoba menganalisis sihirnya, dia juga melakukan hal yang sama melalui pertarungan langsung dan pengamatan langsung oleh familiarnya. Dengan gabungan keduanya, Mel mengatakan analisisnya sekarang selesai. Mel dengan percaya diri mengatakan dia selalu selangkah lebih maju dari Asuma. Mel tertawa terbahak-bahak, memberitahu Asuma bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan hasil analisisnya. Mel menyiapkan serangan yang kuat dan melemparkannya ke Asuma, memaksanya untuk dengan panik memasang perisai, berharap bisa menahan serangan itu. Tiba-tiba, sihir Asuma menghilang menjadi kabut dan Mel memberitahunya bahwa sihir pemusnahnya cukup tak terkalahkan karena sekali diaktifkan, sihir itu bisa mengubah apapun menjadi kabut. Namun, dia telah menemukan bahwa jika dia menyerang lingkaran sihir kompleks yang dibuat sebelum aktivasi, dia bisa meniadakan seluruh formula mantra. Asuma membeku karena terkejut saat mendengar ini karena dia bahkan tidak berpikir hal seperti ini mungkin terjadi. Ini karena lingkaran sihir hanya muncul selama sekitar 0,003 detik dan untuk menembak titik mikroskopis secara akurat dalam sekejap itu berarti satu hal. Dan inilah faktanya bahwa Mel benar-benar bisa melihat serangannya bahkan sebelum diaktifkan. Mel menertawakan Asuma karena dia akhirnya mengerti, dan Mel memberitahunya bahwa inilah saatnya baginya untuk mati demi masa depan dunia. Mel melesat ke arah Asuma, dan meskipun Asuma mencoba membuat mantra pertahanan, Mel tetap menghancurkannya dengan cukup mudah. Asuma terkena beberapa proyektil, tetapi dia berhasil menghindari serangan fatal. Mel terkejut bahwa meskipun Asuma terpojok, dia masih percaya bahwa dia punya kesempatan.
jauh di lubuk hati. Asuma khawatir karena tubuhnya sudah mulai lelah, yang bukan pertanda baik. Lebih buruknya lagi, mananya hampir habis, tetapi tiba-tiba Asuma mulai tertawa saat dia memberitahu Mel bahwa analisisnya sendiri juga sudah selesai. Mel tidak merasa takut saat dia menantang Asuma untuk mencoba apa yang telah dianalisisnya. Mel melemparkan banyak proyektil ke Asuma lagi, dan Asuma menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan melawannya, tetapi satu-satunya pilihan adalah membalikannya. Asuma bertekad untuk menang berapapun biayanya karena dia ingin membalas apa yang terjadi di masa lalu. Asuma kemudian menciptakan lingkaran sihir, dan bagi Mel, dia percaya bahwa Asuma hanya kehilangan akal sehatnya saat menghadapi bahaya karena yang dilakukannya hanyalah langkah putus asa. Mel kemudian menggunakan sihir unik yang lebih berbahaya yang hanya diperuntukkan bagi kerajaan. Dia menganggap ini sebagai mantra tertinggi yang sebenarnya tidak memungkinkan dia untuk menggunakan sihir lain, tetapi dia percaya pengorbanannya sepadan karena begitu diaktifkan, waktu membeku, dan dia dapat memilih masa depan yang optimal dari jalur tak terbatas. Namun, ini menguras mana dalam jumlah besar. Itulah sebabnya dia hanya bisa menggunakannya pada saat kritis. Dengan semua yang terjadi, Mel percaya bahwa dia telah menemukan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Dengan sihir yang diaktifkan, Mel memutuskan untuk meluangkan waktu untuk melihat lintasan Asuma. Setelah melihat jenis gerakan yang telah disiapkan Asuma, dia menyadari bahwa Asuma telah mencoba sihir modern karena sihir kuno telah gagal. Mel juga memeriksa jenis mantra yang bisa dia gunakan selama ini, dan dia menyadari bahwa Asuma akan menggunakan meriam purgatori yang dikombinasikan dengan hujan meteor. Mel terkesan saat melihat ini karena dia akhirnya menyadari bahwa Asuma tidak datang tanpa rencana. Mel tahu betul bahwa dia akan terluka jika menyerang secara membabi buta. Karena itu, dia memutuskan untuk menanamkan kode penghilang sihir ke pedangnya agar dia bisa membatalkan mantra Azuma sebelum aktivasi. Setelah dia melakukan ini, dia berencana untuk memotong lengan kanan Azuma yang merupakan sumber sihirnya. Setelah ini, Mel berencana untuk menusuk jantungnya dan akhirnya membunuhnya. Setelah menyusun semuanya, Mel tersenyum karena dia percaya bahwa dia telah menemukan garis waktu yang tepat, dan dia segera menjalankan rencananya. Seperti yang dia inginkan, dia berhasil menembus penghalang Asuma, dan dia memotong lengan kanannya. Setelah ini, dia mengincar jantung Asuma dengan deklarasi bahwa dia telah menang. Tepat saat pedangnya menembus dada Asuma, Asuma tersenyum, memberitahu Mel bahwa dia salah karena kemenangan adalah miliknya. Mel terkejut ketika bagian bawah tubuhnya mulai menghilang sambil bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Sebelum dia menyadarinya, dia terlempar ke tanah dengan lingkaran sihir yang menahannya. Anehnya, dia menyadari bahwa lengan Asuma yang terputuslah yang menghasilkan lingkaran sihir itu. Pedang Mel mulai mati, dan Asuma berdiri di depannya, menatapnya dengan dingin. Mel berteriak ngeri menanyakan mengapa ramalannya gagal. Asuma kemudian dengan tenang memberitahunya bahwa ramalannya sebenarnya mutlak, tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa melihat masa depan setelah kematiannya. Inilah teori yang dibuat Asuma karena dia tahu bahwa dia bisa mengakalinya begitu Mel percaya dia sudah mati. Rupanya Asuma sengaja membiarkan Mel memotong lengan kanannya dengan melancarkan serangan nekat, itulah sebabnya Mel melakukan langkah putus asa itu. Sesuai rencana, Mel benar-benar memberikan pukulan mematikan dan kemudian lengah. Ternyata Asuma sudah memprogram mantra peledakan jarak jauh di dalam lengan yang dia korbankan. Asuma memberitahu lengannya untuk mengaktifkan sihir pemusnah sesuai tandanya saat dia berada di belakang target. Asuma memberitahu Mel bahwa dia terlalu percaya pada ramalannya, itulah sebabnya dia tidak bisa membaca serangan yang datang dari titik butanya. Karena dia yakin akan menang, Mel sebenarnya membiarkan dirinya terbuka lebar dan dia gagal melihat jebakannya. Dengan percaya diri, Asuma memberitahu Mel bahwa dia kalah karena dia sombong. Seperti yang selalu dia katakan, Asuma memberitahu Mel bahwa dia masih terlalu dini 10.000 tahun untuk mengalahkannya. Saat itu, Asuma mendapat telepon dari Val yang telah mencoba menghubunginya. Val memberitahunya bahwa dia ada di luar kantor, tetapi dia tidak bisa menerobos karena kunci di ruangan itu terlalu kuat. Val menyebutkan bahwa dia juga mendeteksi sinyal yang menunjukkan penurunan kritis pada tanda-tanda vitalnya. Dia ingin tahu apakah dia baik-baik saja, dan Asuma memberitahunya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena pertarungan sudah selesai. Val terkesan mendengar ini karena dia tahu bahwa pertempuran apapun yang terjadi di ruangan itu sangat luar biasa. Tiba-tiba, senyum Val memudar saat Asuma tiba-tiba menjatuhkan telepon, menandakan ada yang tidak beres. Kembali ke ruangan, Mel mulai meregenerasi tubuhnya menggunakan mana, meninggalkan ekspresi ngeri di wajah Asuma. Asuma khawatir saat melihat ini karena hal seperti ini seharusnya tidak mungkin terjadi kecuali Mel entah bagaimana memiliki mana tak terbatas.
Dengan suara menakutkan dan mana gelap yang memancar dari tubuhnya, Mel memberitahu Asuma bahwa dia tidak berniat kalah karena dia adalah seorang raja yang berkuasa di puncak umat manusia. Mel kemudian mulai merapalkan mantra aneh. Dan ketika Asuma mendengarnya, dia ingat bahwa itu adalah sihir kematian instan yang sama yang membunuhnya di masa lalu. Ini adalah mantra terlarang yang membutuhkan rapalan serentak oleh 100 penyihir. Asuma bertanya-tanya apakah Mel mencoba merapalkan mantra itu sendirian. Sebelum Asuma menyadarinya, dia dilalap api kematian yang membuatnya berteriak kesakitan. Namun, dia berhasil melepaskan diri lagi untuk mengeluarkan lingkaran sihirnya sendiri. Meskipun begitu, dia tahu dia akan kalah kecuali dia bisa melakukan sesuatu dalam 7 detik. Saat itu, rasa takut akan kematian merayapi tubuhnya karena dia menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk melawan apa yang akan menimpanya. Asuma mulai bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan sihir reinkarnasi lagi, tetapi dia menepis gagasan ini karena dia pikir tidak ideal baginya untuk terus melarikan diri. Namun, dia khawatir tidak ada yang bisa dia lakukan karena tidak ada sihir yang bisa bekerja pada raja dalam kondisinya saat ini. Meskipun dia berhasil melampaui ramalan Mel sekali, ini memberitahu Asuma bahwa Mel tidak terkalahkan. Dan jika dia bisa menyerangnya dengan sihir yang sama sekali tidak dikenal, yang bukan sihir modern maupun kuno yang tidak bisa diprediksi oleh raja, Asuma percaya dia akan punya kesempatan. Namun, pertanyaannya adalah apakah sihir seperti itu ada? Tiba-tiba, dia tersadar bahwa sihir itu ada. Dia ingat ada sihir baru, dan pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan sihir baru itu. Meskipun analisis sihirnya belum selesai, Asuma percaya bahwa dia tidak punya pilihan lain saat ini. Tepat saat hitungan mundur mencapai 1, Asuma mengaktifkan sihirnya, tetapi dia tetap dilalap api kematian. Dan tepat saat dia akan dijemput oleh kematian itu sendiri, Asuma saat ini menghentikan kematian, menahannya. Dia memberitahu kematian bahwa dia tidak ingin pemilik tubuh ini mati dulu, setidaknya tidak seperti dirinya. Anehnya, kematian menahan diri dan Asuma saat ini memanggil Asuma kuno, mengingatkannya pada apa yang mereka bicarakan dalam mimpi mereka. Dia mengingatkannya bahwa mereka adalah 2 hati dalam 1 tubuh, dan jika salah satunya hilang, mereka tidak bisa lagi dianggap sebagai Asuma. Sekarang, Asuma mengakui bahwa kata-kata itu membuatnya senang karena, untuk pertama kalinya, dia percaya bahwa dia akhirnya memiliki tujuan karena dia hanyalah seseorang yang dibenci oleh orang lain. Namun Asuma saat ini memberitahu Asuma kuno bahwa dia akan mengingkari janji itu dengan pergi bersama kematian agar dia bisa menjadi penggantinya. Dengan pengorbanan ini, Asuma saat ini memberitahu Asuma kuno bahwa dia harus menang. Saat itu juga, dia menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh malaikat maut dan Asuma kuno hidup kembali dengan mata menyala terang. Asuma kuno meyakinkan dirinya yang lain bahwa dia tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Dengan Asuma hidup kembali, Mel bertanya-tanya mengapa dia tidak mati karena sihir kematian instannya. Frustasi dengan betapa keras kepalanya Asuma, Mel mengaktifkan kekuatan ramalannya lagi dengan tekad untuk mengakhiri Asuma untuk selamanya. Namun, Asuma memberitahunya bahwa apa yang dia lakukan tidak berguna saat dia mengaktifkan sihir baru yang dia inginkan sebelum hitungan mundur mencapai 0. Dengan sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya, Asuma mulai memanfaatkan dasar-dasar dari segalanya yaitu api, air, angin, tanah, bintang, matahari, kegelapan, cahaya, iblis, orang suci, kejahatan, doa, sihir, nyanyian, ramalan, pemujaan, matematika, astronomi, heliosentrisme, mekanika Newton, quark foton, boson Higgs, graviton, masa lalu ke masa kini ke masa depan ke penciptaan, penciptaan ke kebijaksanaan, dan kuno ke modern. Menggabungkan semua dasar-dasar ini, Asuma mampu memanfaatkan sesuatu yang sama sekali belum pernah terdengar, sehingga mengisinya dengan begitu banyak energi sihir, hingga dia dengan mudah menumbuhkan kembali lengannya yang terputus. Asuma terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda saat sayapnya tumbuh dan dia mulai melayang di udara. Takut dengan apa yang dilihatnya, Mel dengan panik melepaskan banyak sihir penusuk ke arah Asuma, tetapi semuanya menjadi sia-sia saat mendekati Asuma. Keringat mengalir di wajah Mel karena dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya sekali lagi. Tepat saat dia akan mengaktifkan sihirnya, Asuma muncul di depannya dan mendorong tangannya ke dadanya, merobek organ dalamnya, menyebabkan dia batuk darah. Namun, Mel percaya dia masih punya kesempatan karena cadangan mana tak terbatasnya. Dia yakin bisa menyembuhkan lukanya, tetapi tiba-tiba dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia melihat ke tempat dia terluka dan melihat sebuah spiral terbentuk dari sana. Sebelum dia menyadarinya, dia telah sepenuhnya berubah menjadi apa yang tampak seperti spiral DNA.
Asuma kemudian memberitahunya bahwa tidak masalah jika mananya tak terbatas karena spiral itulah yang mengatur regresi tak terbatas. Bahkan jika Mel mencoba melarikan diri, kekuatannya akan dibelokkan tanpa henti, yang merupakan tujuan utama dari penjara spiral itu. Asuma memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke sisi manusia sampai dia memberikan izin. Asuma lalu memberitahunya bahwa dia punya pertanyaan untuknya tentang wabah sihir, dan inilah sebabnya dia tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Asuma memberitahu Mel bahwa dia seharusnya bersyukur atas belas kasihan ilahi yang telah dia tunjukkan padanya. Begitu Mel benar-benar di penjara, sayap Asuma menghilang, dan dia mengangkat telepon untuk memberitahu Val bahwa dia baik-baik saja. Dia meyakinkan Val bahwa semuanya sudah berakhir karena dia menang.